Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Karena banyaknya eksplorasi ke desa, kekuatan besar dengan beberapa kemampuan nyata tidak tertarik pada desa kecil seperti ini dan terus maju. Tidak lama kemudian, seseorang menemukan kota tua di jalan setapak. Kota ini sangat besar dengan gerbangnya tertutup rapat, tidak mengizinkan siapapun masuk. Bagian yang paling menakutkan adalah ia dilindungi oleh ular surgawi yang raksasa dan ganas. Ada sebuah kota di depan. Penemuan ini dengan cepat menyebar kemana-mana. Para ahli datang berbondong-bondong. Beberapa dari mereka menemukan desa baru, tetapi mereka memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut sepenuhnya dan lari menuju kota. Ketua sekte mereka dengan tegas membuat keputusan untuk meninggalkan desa baru ini dan membawa murid sektenya ke kota sebelum menyatakan, dari tulisan, semakin banyak bangunan yang ada, semakin luar biasa kekayaan di dalamnya, jika seseorang berhasil masuk ke dalamnya. Semuanya, tetap fokus. Jika kami berhasil, kami akan mampu merevitalisasi sekte kami. Terserah pada generasi kita untuk mencapai kehebatan. Rumor mengenai kekayaan yang lebih besar di kota menarik lebih banyak sekte dan penggarap. Hanya dalam waktu singkat, kota itu terkepung seluruhnya. Namun, ular yang menjaga tempat ini dengan sungguh-sungguh, itu menyebarkan medan petir yang membuat daratan ini tidak bisa dilalui. Pada akhirnya, beberapa negara besar memutuskan untuk bekerja sama. Beberapa leluhur secara pribadi mengambil tindakan dan membayar mahal untuk membunuh ular ini agar dapat memasuki kota. Saat sebagian besar orang sibuk mencari desa dan kota baru, Li Qiye melihat ke arah tertentu. Setelah menentukan koordinatnya, dia memberitahu mereka, kita akan pergi ke sini. Kereta tersebut membawa rombongan melintasi sungai dan bukit menjauhi para penggarap lainnya menuju arah yang berbeda. Di tengah perjalanan, mereka bertemu banyak binatang buas. Namun, Li Qiye tidak perlu mengambil tindakan. Long Jingxian berteriak dan mengendarai kuinya ke medan perang. Setelah peluncuran ledakan, dia berhasil mengalahkan binatang-binatang ini dan menginjakkan kaki mereka kembali ke dalam lumpur. Lada kecil ini terlalu keras. Sikap sombongnya menyebabkan Basilis bermata empat dan yang lainnya mendecakkan lidah karena takjub. Jian Wushuang, apakah kamu berani melihat siapa di antara kita yang dapat membunuh lebih banyak binatang buas? Dia secara agresif menantang saingannya. Jian Wushuang bersinar dan tidak membalas apapun. Dia terbang ke langit dan mengangkat kedua tangannya untuk memanggil busurnya. Formasi anak panah telah disiapkan untuk melepaskannya di lapangan. Ia mengunci binatang satu demi satu untuk memulai persahabatan. Bagaimana Long Jingxian kalah dari Jian Wushuang? Dia juga mengeluarkan seruan perang, bunuh. Dia mengendarai kuinya dengan membuka ke arah depan dengan momentum yang gila dan kuat. Jangan pernah macam-macam dengan mereka, jangan pernah macam-macam dengan mereka. Basilis dan kura-kura bermata empat melarikan diri. Menyarankan kedua jenderal ini menonton dari jarak jauh karena ada bahaya bagi nyawa mereka jika terlibat. Li Qiye tersenyum kecut sambil menahan kepalanya setelah melihat kedua gadis itu membunuh di mana-mana. Sekali marah, mereka berdua bahkan bisa menghancurkan satwa liar. Kereta Li Qiye terus berjalan sebelum berhenti di depan sebuah lembah kecil. Di dalam lembah ini terdapat beberapa pondok yang seolah-olah seseorang membangunnya secara kebetulan untuk kunjungan singkat. Li Qiye melihat sekilas ke pondok-pondok ini lalu berkata pada Basilis dan kura-kura, Basilis, kamu dan kura-kura tua itu akan tinggal di sini. Kura-kura itu tentu saja tidak keberatan, dia akan mendengarkan semua perintah Li Qiye. Sementara itu, Basilis memasang ekspresi menggeliat. Dia dengan enggan datang dan berbicara perlahan, bos, saya pikir kita akan pergi ke kota atau semacamnya. Keberuntungan apa yang bisa ditemukan di lembah kecil ini? Penampilannya menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak mau. Li Qiye meliriknya dan menjawab, siapa bilang kita akan pergi ke kota? Tempat ini milikmu dan kura-kura tua itu sekarang. Lihat tempat ini dengan baik. Jangan datang menemui saya jika Anda tidak mendapatkan hasil apapun. Basilis berbicara dengan ekspresi sedih, tetapi, saya mendengar bahwa kota memiliki kekayaan yang lebih luar biasa. Li Qiye dengan sorot dinginnya, siapa yang bilang kekayaan yang lebih besar ada di dalam kota?
Ini adalah rumor. Ada lebih banyak bangunan di kota-kota ini, sehingga peluang secara alami akan lebih banyak. Adapun rejeki setelah menjadi penguasa kota memang luar biasa, namun tidak sembarang orang bisa meraih rejeki tersebut. Berapa banyak rahasia Bian Bisward yang bisa diketahui oleh sekelompok rakyat jelata? Li Qiye menatap basilis itu dan berkata, kamu pikir aku mempermainkanmu dengan membawamu ke tempat ini? Haha, yang rendahan ini mengerti. Basilis menjadi senang setelah mendengar ini. Ekspresinya berubah lebih cepat daripada angin itu sendiri saat dia mulai menyanjung, bos adalah yang tertinggi, keputusan bos harus bijaksana dan cerdas. Berhentilah menyedot dan enyahlah. Li Qiye memerintahkan, juga, rawat kura-kura tua itu. Jangan menghancurkannya atau aku akan menendangmu sampai ke ujung dunia. Tentu saja, tentu saja. Basilis tiba-tiba menjadi patuh. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya pada Li Qiye sambil tersenyum, bos, di tempat ini, apakah ada binatang buas yang menjaga tempat ini? Hahaha, bos, kamu harus menunjukkan kekuatanmu dan membunuh binatang buas ini dengan kemampuanmu yang luar biasa. Enyahlah, lalu apa gunanya membawa harta itu bersamamu? Li Qiye berkata, jika kamu ingin bermalas-malasan, berikan hartamu pada kura-kura tua itu. Hehe, aku hanya bercanda. Basilis itu tertawa canggung. Mari kita pergi. Li Qiye mengabaikan basilis itu dan melemparkannya bersama kura-kura tua itu sebelum pergi. Sial, benda apa ini? Kenapa begitu sulit? Tidak lama setelah kelompok Li Qiye pergi, ketakutan dari basilis terdengar dari belakang. Sementara semua orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki dunia binatang, Imperial Edge terus melayang di langit, tidak terburu-buru untuk masuk. Klik-klak-klik, pada saat ini, suara kereta kuda yang berlari kencang membelah langit. Itu menggema di seluruh dunia sambil membawa ritme yang aneh dan mengesankan seperti palu yang menghantam hati pendengarnya. Kereta itu akhirnya muncul di hadapan semua orang sambil memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setiap sinar cahaya keemasan ini menyerupai pedang yang menembus langit. Kereta ini terbuat dari solar divine steel, jenis logam yang sangat langka dan berharga. Ada ukiran naga dan burung phoenix asli di atasnya. Mereka sangat bersemangat seolah-olah bisa hidup kapan saja. Seekor naga banjir hijau sedang menarik kereta. Usianya 1.000.000 tahun dan udara yang dihembuskannya mengandung aura drakonik yang menyerupai hujan dan badai. Aura ini menyapu ribuan mil, menerbangkan semua awan yang dilewatinya. Pengemudinya adalah Raja Surgawi, tapi ini bukanlah bagian yang menakutkan. Kereta itu memancarkan aura orang bijak dan orang suci seolah-olah mereka sedang melindunginya. Di bawah kekuatan orang-orang hebat ini, siapapun yang mencoba menghalangi jalur kereta akan langsung hancur. Ada seorang pria muda duduk di gerbong. Tampan bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkannya karena dia tetap duduk dengan sikap riang. Namun, sikap riang ini membawa aura seorang penguasa. Rupanya segala sesuatu di sekitar pemuda ini menjadi tidak penting, tidak ada orang jenius atau master yang bisa memasuki seluruh penjuru. Ada kekuatan kuno di sekujur tubuhnya seolah kemanapun dia pergi, dia akan selalu menjadi penguasa yang mampu mengeluarkan perintah. Pria muda seperti ini akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Para penggarap yang ingin memasuki dunia binatang segera berhenti setelah melihat pemuda ini. Seseorang segera berteriak, kamu King Cheng. Ye King Cheng, nama ini mampu mengguncang suasana. Kata-kata itu menyebabkan badai meningkat. Nama seperti itu membawa karisma yang tak ada habisnya. Banyak orang akan tergerak oleh nama ini, tidak peduli muda atau tua mereka. Ye King Cheng, jenius nomor 1 di generasi ini. Seberapa hebatkah judul ini? Itu adalah gelar yang didambakan semua orang. Dia tidak pernah kalah sejak dia datang untuk mencari Dao, tidak peduli apakah itu melawan keturunan leluhur lain atau ahli dari generasi sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak penantang muda yang datang untuk melawannya. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Pangeran Gagak Emas, Kaisar Singa Berkepala 9, dan bangsawan muda Peiyu. Lebih dari setengah 18 jenius yang kemudian membentuk Celestial Muda juga menantangnya. Bahkan seseorang yang licik, pangeran, dan sombong seperti Kaisar Singa tidak sebanding dengan Ye King Cheng. Selain itu, para jenius ini terpesona oleh karisma tertinggi Ye King Cheng. Mereka bahkan rela bergabung di bawah panjinya untuk bekerja padanya.
Beberapa ahli dari generasi sebelumnya juga mencoba menekan Ye Qingcheng, seperti leluhur berlengan delapan dan Raja Anti Arus. Namun, mereka semua gagal dan akhirnya bergabung dengan kubunya juga. Para ahli yang lebih tua berdiri setelah melihat kedatangannya. Sedangkan bagi generasi muda, mereka kagum dan kagum pada pria yang menyandang predikat bergengsi sebagai orang nomor satu ini. Ini adalah impian dan cita-cita mereka. Ye Qingcheng adalah idola para rindu muda, seseorang yang ingin mereka mencapai suatu hari nanti. Orang nomor satu saat ini akhirnya tiba. Seseorang datang setelah melihat kereta Ye Qingcheng. Kereta terus bergerak sementara Ye Qingcheng dengan santai tetap duduk di dalam. Sepertinya dia akan selalu percaya diri kapanpun dan dimanapun. Akhirnya, itu berhenti dan Ye Qingcheng berdiri. Dunia sepertinya berputar di sekitar tindakannya, seolah-olah dia dapat mempengaruhi seluruh cuaca. Dengan mengangkat satu jari, dia bisa memamerkan bintang di langit. Banyak orang yang berada di luar pintu masuk tidak bisa menahan napas setelah melihatnya berdiri. Perasaan ini menjadi lebih kuat ketika dia melihat ke arah Imperial Edge di kedamaian. Hati mereka melonjak setelah menebak secara samar apa yang ingin dia lakukan. Ye Qingcheng menatap Imperial Edge dan berseru, "Taoist Mei, keluar." Apapun kesempatannya, dia selalu memiliki gaya tertinggi, anggun dan anggun. Gaya ini bahkan memaksa musuh-musuhnya untuk memujinya. Itu jelas bukan sekedar kepura-puraan. Faktanya, tidak ada cara untuk meniru tindakan anggun ini sejak awal. Saat ini, penonton menjadi cukup bersemangat. Makhluk surgawi Ye Qingcheng dan Imperial Edge Mei Aonan adalah para jenius di puncak dunia ini. Mereka dianggap sebagai calon terbaik tahta kerajaan. Keduanya memiliki perselisihan yang besar sehingga sering terjadi pertengkaran di masa lalu antar kelompok mereka. Namun konfrontasi langsung di antara mereka belum terjadi. Para penggarap yang hadir lupa untuk memasuki dunia binatang karena mereka merasa pertempuran besar akan segera terjadi. "Kamu Qingcheng." Mei Aonan muncul di luar Imperial Edge. Dia masih duduk di kursinya. Sebagai seorang wanita, dia tidak memiliki tanda-tanda kelembutan dan malah memancarkan aura tirani. Banyak orang yang lupa bahwa dia adalah seorang wanita karena terpesona oleh auranya. Dia menyerupai seorang kaisar alami yang terlahir tinggi di singgasananya, yang mampu meneror dunia. Kedua orang jenius itu akhirnya bertemu. Terlebih lagi, temperamen mereka sangat berbeda. Ye Qingcheng mampu memikat dunia sementara Mei Aonan menguasainya. Jika dikatakan, Ye Qingcheng adalah orang suci yang sangat bijaksana, maka Mei Aonan adalah orang yang pada akhirnya akan menjadi kaisar yang mendominasi suatu hari nanti. "Saya mendengar Anda ingin menguji saya. Saya sudah lama menunggu di sini." Dia tetap tinggi di langit dan melihat ke bawah dengan dingin, bahkan dengan jelek, pada apa yang disebut-sebut sebagai generasi nomor satu saat ini. Mereka cukup beruntung menyaksikan adegan yang mengungkap ini tidak berani meremehkan Mei Aonan meskipun mengetahui prestise Ye Qingcheng. Mei Aonan berasal dari klan Jianlong, jadi dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Dia juga memiliki kesombongan yang tidak dapat ditemukan pada orang lain. Dia memilih untuk meninggalkan klan untuk mempertahankan keselamatannya sendiri, tidak sembarang orang bisa mengambil keputusan yang begitu mendominasi. "Ikatan persaudaraan saya terbentuk dengan darah. Kamu membunuh saudara ketigaku, jadi jika aku tidak membalas dendam, bagaimana aku bisa menginjakkan kaki di dunia ini lagi?" Apalagi ketika Ye Qingcheng ingin bertarung, dia tetap anggun dan anggun seolah dia tidak bisa ternoda oleh keduniawian dunia ini. Kerumunan saling melirik setelah mendengar ini. Beberapa orang memahami bahwa ini akan menjadi pertarungan sampai mati karena Ye Qingcheng tidak akan memaafkan Mei Aonan yang membunuh Raja Muda Celestial Arai. "Rela mati demi seorang saudara. Aku tidak akan menyesal dalam hidup jika aku bisa menjadi saudara dengan pria seperti Ye Qingcheng." Banyak orang menjadi emosional setelah melihat upaya keberhasilan Ye Qingcheng. Mereka kagum dengan kesetiaan dan persahabatannya. Setidaknya generasi muda iri sangat. Di mata mereka, merupakan suatu kehormatan bisa menjadi saudara dengan pria setia seperti Ye Qingcheng. "Itu benar, kami, 18 muda surgawi, mendukung saudara Ye. Kami akan membalas dendam pada Raja Muda." Suara menggelegar terdengar dari cakrawala. Serangkaian ledakan keras terjadi, diikuti dengan munculnya banyak standar. 18 legiun terjadi dengan pasukan besar tepat di belakang mereka yang memiliki momentum yang sangat besar.
Pasukan ini segera menyerbu ke hadapan semua orang. Penonton terperanjat melihat kekuatan yang menyerupai banjir ini. Itu memiliki ketajaman yang tak terbendung. 18 pemuda yang memimpin mereka semuanya adalah keajaiban generasi ini. Energi darah mereka melonjak ke langit, mereka adalah orang-orang yang mampu meremehkan pahlawan lain apapun keadaannya karena keterampilan hebat mereka. 18 celestial muda dan sekte mereka. Banyak orang terkejut melihat kejadian ini. Hampir semua orang kemungkinan besar akan menyerah pada kekuatan seperti itu. Jadi sekelompok orang tidak memutuskan untuk hadir. Junior setingkat itu berani berdiri di hadapanku. Mei Aonan hanya melirik sekali pada pasukan besar ini tanpa peduli. 18 celestial muda semuanya merupakan keajaiban di mata dunia. Mereka hanya bisa menyorot Mei Aonan setelah mereka mendarat seperti ini. Mereka semua adalah keturunan dari kekuatan besar. Beberapa bahkan berasal dari garis keturunan-keturunan. Banyak yang tidak yakin pada Ye Qingcheng dan pernah menantangnya sebelumnya. Kemudian, mereka kalah dari Ye Qingcheng dan tergerak oleh karismanya. Mereka rela membentuk pasukan dan menyebut diri mereka 18 celestial muda. Mereka memimpin pasukan dari sekte mereka dan mendukung Ye Qingcheng. Mereka memandang Ye Qingcheng sebagai kebanggaan mereka dan menyatakan bahwa jika dia ingin bersaing memperebutkan kehendak surga, mereka akan membuka jalan dan bertarung dengan seluruh dunia demi dia. Mei Aonan, kata-kata yang berani. Apakah Anda pikir Anda tidak terpecahkan? Aku akan membalas dendam untuk saudara ketigaku. Suara nyaring dan jelas bergema saat ini seperti auman singa yang menanamkan ketakutan jauh di dalam hati banyak orang. Seorang pria parubaya datang dari langit. Orang ini meringkuk di singa, jadi jelas dia adalah iblis singa. Ada juga 8 gambar kepala singa di sekeliling tubuhnya, tampaknya mampu mempertahankan dunia dan menghancurkan semua musuh. Kaisar singa berkepala 9. Seseorang berseru secara emosional setelah melihat pria ini, jika kaisar ada di sini, maka jutaan singa setan juga akan segera tiba. Sebelum Ye Qingcheng muncul ke dunia, pernah ada seorang jenius dari Dao Iblis. Dia telah menjelajahi dunia pengobatan batu tanpa ada saingan di kalangan generasi muda. Kemudian, dia menyebut dirinya Kaisar Singa berkepala 9. Berasal dari kerajaan singa kuno, nenek moyangnya adalah iblis yang menakutkan. Belakangan, iblis ini bergabung dengan dewa sejati, dan kerajaan datang dari keturunan mereka. Ia memiliki persediaan berjumlah jutaan yang pernah melanda dunia di masa lalu, menyebabkan banyak kekuatan besar gemetar. Beberapa bahkan mengatakan bahwa ini adalah silsilah iblis yang paling kuat di luar silsilah pemerintahan. Kemudian, Ye Qingcheng muncul dan benar-benar mengalahkan Kaisar Singa berkepala 9. Kaisar yang selalu sombong itu dimenangkan oleh Ye Qingcheng, dan mereka akhirnya bersumpah demi persaudaraan. Hanya kamu. Mei Aonan melirik ke arah kaisar sambil duduk dengan angkuh di singgasananya, 9 kepala, bakat sepelemu tidak layak untuk disebutkan. Bukannya aku meremehkanmu, hanya saja kamu di sini hanya untuk mempermalukan dirimu sendiri. Entah datang melawanku bersama Ye Qingcheng atau datang dengan 18 orang bukan siapa-siapa itu. Setelah aku menjaga kalian semua, masih belum terlambat untuk melawan Ye Qingcheng. Kata-kata seperti itu membuat semua orang terkesiap. Niatnya untuk melawan semua orang sendirian benar-benar terlalu mendominasi. Mungkin hanya dia yang begitu kejam di kalangan generasi muda. Seorang ahli dari generasi sebelumnya berseru secara emosional, seorang pria harus seperti Ye Qingcheng dan seorang wanita harus seperti Mei Aonan. Meskipun seorang wanita, dia tidak lebih lemah dari pria manapun. Mei Aonan, jika kamu ingin pertarungan kelompok, maka sejuta iblis singaku siap bertemu denganmu kapan saja. Kaisar Singa pernah menjadi seorang jenius yang terkenal. Dia tidak akan terancam hanya dengan satu kalimat dari Mei Aonan. Mei Aonan berdiri dengan kedua tangannya disilangkan di depan dada dan menatap dunia tanpa melewatkan satu detail pun. Dia menjulang di atas kaisar dan dengan santai tertawa, 9 kepala, jangan bermegah tentang jutaan iblismu di sini. Ancaman seperti ini tidak ada di suatu tempat. Apa yang mengirim pasukanmu bisa menakuti orang? Saat ini, garis keturunan seperti kerajaan alkimia memilih untuk tidak muncul. Jika tidak, kelompok kucing Anda yang tidak masuk akal tidak akan dianggap apapun. Beberapa dewa raja bisa mengganggu kerajaan singa kunomu mengucapkan tangan. Bagus, Mei Aonan, kerajaanku menantangmu.
Kaisar Singa memancarkan dan menyatakan tantangannya. Oke, kamu dan 18 Celestial muda bisa berkumpul. Aku akan membunuh kalian semua dan kemudian menghancurkan kerajaanmu. Mei Aonan mencibir. Lancang sekali. Ayo berangkat. 18 pemuda tidak tahan lagi. Mereka adalah keturunan kekuatan besar dan juga jenius terkenal. Meski mereka tidak sehebat Ye Qingcheng, popularitas mereka masih menggema di seluruh dunia. Hari ini, Mei Aonan memperlakukan mereka seperti bukan apa-apa, jadi bagaimana mungkin mereka tidak marah? Dengan raungan nyaring, 18 orang itu menerjang ke arah Mei Aonan. Sebagai orang jenius, kekuatan gabungan mereka bisa dibayangkan. Tombak menghancurkan dan pedang membelah langit bersama dengan pagoda harta karun yang bahkan mampu menyegel dewa itu sendiri. Kekuatan seperti itu membuat orang gemetar. Kekuatan besar ini siap bekerja untuk Ye Qingcheng, betapa di luar biasanya hal ini. Hanya sekelompok serangga yang tidak mengetahui kekuatannya sendiri. Mei Aonan bahkan tidak repot-repot melihat kekuatan yang mendekat. Setelah membuat komentar ini, sebuah perisai muncul di tangan kirinya. Ledakan. Perisai yang satu ini mampu menekan dewa dan iblis. Serangannya menyebabkan memudarnya warna kota dan bintang-bintang kehilangan kecemerlangannya. Dengan momentum tertinggi, serangannya runtuh. Harta dan senjata diledakkan satu demi satu. 18 Celestial muda segera terlempar. Beberapa dengan gila-gilaan menyimpan darah sementara yang lain mematahkan kepala. Suara patah tulang terdengar oleh semua orang. Sangat sombong dan tak terkalahkan. Satu serangannya dengan mudah mengalahkan 18 pemuda. Setiap orang harus menarik napas dalam-dalam melihat pertunjukan ini. Jangan sombong. Kaisar Singa bersinar. 8 kepala singa di sekeliling tubuhnya meraung dan menggigitnya. Mereka membuka mulut dan menyerap kekuatan bintang, menyebabkan langit menjadi gelap. Hanya seni yang tidak penting. Mei Aonan juga tidak repot-repot memandangi sang kaisar singa. Dengan suara berdenting, pedang suci di belakang punggungnya terlepas dari sarungnya. Pedang yang terhunus mengeluarkan sinar yang menutupi seluruh benua. Ia bisa memenggal kepala dewa dan melukiskan bintang-bintang tanpa jejak. Banyak sekali orang yang kehilangan akal sehatnya karena pedang tak bertanding yang bisa dianggap tak terkalahkan ini. 8 kepala singa jatuh setelah pedang ini jatuh. Meskipun hanya gambar dan bukan kepala singa asli, Kaisar Singa masih mengambil beberapa langkah mundur. Perisainya tidak dapat dihentikan dan pedangnya tidak dapat bersaing. Semua orang terkejut setelah melihat ini karena kekuatannya jauh melebihi imajinasi mereka. Semua orang tahu bahwa pemukulannya akan mengalahkan Ye Qingcheng, tapi siapa sangka yang kekuatannya telah mencapai tingkat membunuh Virtuous Paragons. Mereka merasa merinding setelah melihat serangan pertamanya. Tanpa senjata, Raja Surgawi manapun yang memprovokasi dia hanya akan mendekati kematian. Sekelompok orang tidak berani bersaing dengan saya. Mei Aonan memandang 18 Celestial muda dan Kaisar Singa dengan jijik sebelum mencibir pada Ye Qingcheng. Ye Qingcheng, sepertinya kamu juga tidak istimewa. Anda pikir orang-orang yang tidak dikenal ini bisa menjadi jenderal Anda dan menyapu seluruh dunia untuk Anda. Anda akan berusaha merebut kehendak surga bersama mereka di sisi Anda. Anda hanyalah seekor katak di dasar sumur. Menurutmu para jenius di 9 dunia lainnya semuanya sampah. Kata-katanya yang kejam dan menghina membuat orang lain meremehkannya. Namun, tidak ada yang berani menyangkalnya karena dia memenuhi syarat untuk membuat pernyataan seperti itu. Daois Mei, cukup bicara. Ye Qingcheng terbang ke depan saat ini dengan gagah seolah-olah dia akan melampaui dunia ini. Langit menyesuaikan ritmenya sementara benda langit di sekitarnya. Sementara itu, 18 Celestial muda merasa marah sekaligus malu. Meskipun mereka kembali ke pasukan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mei Aonan dengan penuh kebencian sambil dipenuhi gigi. Mereka menyesal tidak membiarkan rasa bersalah ini dibiarkan begitu saja. Ye Qingcheng melayang ke level yang sama dengan Mei Aonan dan perlahan berbicara, para surgawi muda adalah teman dekatku. Mampu bertarung dengan mereka adalah kebanggaan dan kemuliaan saya, bisa mengenal mereka adalah keberuntunganku. Kamu mempermalukan mereka sama dengan mempermalukanku. Para pemuda yang marah terkejut setelah mendengar ini. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk didukung oleh Ye Qingcheng seperti ini. Ocehanmu mengganggu. Mei Aonan memotongnya dengan pandangan menghina yang membuat 18 pemuda semakin marah.
Dia tidak hanya mempermalukan mereka tetapi juga menghargai diri mereka, Ye Qingcheng. Dia dengan dingin meliriknya dan berbicara, Ye Qingcheng, batu sepertimu dianggap sebagai harta karun kerajaanmu, seseorang yang telah mengalami berjam-jam pemrograman yang tak terhitung jumlahnya dan mendengar khotbah dari generasi orang bijak yang bijaksana. Namun pada akhirnya kalian masih hanya berada di tier terbawah saja. Ah, gelarmu sebagai nomor satu hanya muncul dari trik lemas untuk memenangkan hati orang. Untuk mencapai Grand Dao, seseorang hanya bisa mengalahkan dan mengalahkan 9 dunia, dan tidak pernah mengucapkan kata kekalahan. Beginilah cara seseorang bersaing demi kehendak surga. Ye Qingcheng, aku tidak meremehkanmu, tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Anda hanyalah penjahat yang menyihir orang lain. Jika orang seperti itu bisa menjadi kaisar abadi, maka kaisar abadi tidak berharga. Kata-kata Pets dan mendominasi ini membungkam massa. Ini terlalu berlebihan. Salah satu celestial muda tidak senang dengan penghinaan Mei Aonan terhadap hubungan mereka dengan Ye Qingcheng dan membalas, "Pah, kamu ingin mencoba dan merusak hubungan kita dengan saudara Ye." Mei Aonan mengabaikan pemuda ini. Di matanya, 18 orang ini tidak berada pada level yang sama dengannya. Ye Qingcheng tetap tenang sambil menenangkan kepalanya, "Taois Mei, kata-kata ini terlalu berlebihan. Untuk dapat memiliki teman di seluruh dunia, teman sejati yang tidak keberatan mati demi dirimu tidak masalah apakah itu menjadi kaisar abadi atau pencapaian penting lainnya, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak menyesal karena kepada semua teman dan saudara yang saya jalin sejauh ini." Ye Qingcheng berteriak dingin melawan Mei Aonan yang ekstrim. Sikap dan temperamen serta karakternya membuat banyak orang sangat mengaguminya. 18 makhluk surgawi dijangkau oleh kata-kata ini. Apapun kesempatannya, Ye Qingcheng selalu mendukung mereka. Mereka akan sangat rela terjun ke dalam neraka yang mengamuk demi saudara seperti dia. Cukup bicara, datang dan bertarung. Mei Aonan dengan bangga berdiri di sana dengan pedang dewa di satu tangan dan perisai di tangan lainnya. Dia bersemangat tinggi sementara auranya melonjak ke langit. Dia memberikan kesan bahwa dia adalah seorang kaisar yang melindungi kerajaan surgawi. Pedangnya dapat membantai jutaan tentara sementara perisainya dapat menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Mei Aonan adalah reproduksi dari dominasi dan kekerasan. Ini adalah wanita luar biasa yang ingin mencapai kehendak surga, tidak ada yang peduli dengan kecantikannya yang luar biasa ketika dia berdiri di langit. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah seorang kaisar yang mendominasi. Baiklah, biarkan aku merasakan seni tertinggimu. Ye Qingcheng membelalakkan matanya, menyebabkan langit bersinar. Kecemerlangan memunculkannya yang menyilaukan, menyebabkan dunia menjadi pucat. Nyanyian para orang suci dan orang bijak terdengar sekali lagi secara bersamaan dengan banyak gambaran aneh yang muncul dari belakangnya. Ada pemberitaan para dewa dan makhluk abadi dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dalam sujud. Setiap gambar membawa kekuatan abadi seolah-olah mereka adalah dunianya sendiri yang terpisah. Aura dari keberadaan ini menekan seluruh wilayah. Orang-orang mulai gemetar setelah melihat semua gambar berbeda ini. Ye Qingcheng tampaknya menjadi pusat dunia. Sejak awal zaman, para wali dan orang bijak selalu mengelilinginya sementara makhluk hidup lainnya mempersembahkan pemujaan saleh mereka. Mungkinkah kekuatan mengerikankah dan perlindungan yang menyebabkan orang lain ketakutan? Batu penentu kerajaan Stony Age mengalami banyak pemberdayaan dari Virtuous Paragon dan bahkan pemberitaan kepada Dewa Raja serta pemujaan terhadap warganya. Bahkan leluhur dari kekuatan besar pun dikejutkan oleh gambaran Ye Qingcheng yang tak terkalahkan. Ye Qingcheng tidak perlu bergerak. Gambar-gambar ini saja dapat membunuh banyak musuh, bahkan Paragon, sementara dia berdiri bebas di sana. Bahkan mereka yang pernah melawannya sebelumnya masih gemetar di depan gambar-gambar ini. Mereka memastikan keseimbangan yang tidak stabil pada generasi sekarang. Sebagai batu suci, Ye Qingcheng diajari oleh Paragon terkuat dari kerajaannya, termasuk Dewa Raja tertinggi. Selain itu, generasi warga memuja dan menawarkan kekuatan mereka, sehingga ia diperkuat oleh energi darah seluruh kerajaan. Akhirnya, langit yang tinggi merasakan hal ini dan dia, dalam bentuk batu sucinya, akhirnya memperoleh kehidupan. Dan dengan demikian, lahirlah seorang jenius yang luar biasa. Setiap gambar di belakangnya melambangkan teladan agung yang telah memberdayakannya. Beberapa bahkan mungkin menjadi God Kings.
Inilah mengapa generasi muda dan bahkan veteran dari generasi sebelumnya tidak bisa mengalahkannya. Gambar-gambar ini saja bisa menghancurkan semua lawan. Berkah dari orang bijak, kan? Mei Aonan hanya bersinar menghadapi auranya yang tak terkalahkan tanpa peduli, kamu hanya mengandalkan kekuatan dari generasi sebelumnya. Kamu tidak lebih dari ini. Dengan itu, dia mulai berjalan ke depan sambil membuka istana takdir di setiap langkahnya. 11 Istana Takdir. Seseorang berteriak ngeri ketika istananya menjulang tinggi ke atas kepalanya. Istananya di langit menyerupai kerajaan surga yang bisa memandang rendah seluruh dunia. Sementara itu, dia adalah kaisar yang memiliki kendali penuh atas warganya. 9 layak mendapat penghormatan tertinggi, 10 mewujudkan kesempurnaan ekstrim, 11 menciptakan keajaiban selama ribuan tahun, dan 12 menentukan tahta kaisar abadi. Bahkan seseorang dari generasi sebelumnya mencium secara emosional setelah melihat istana takdirnya, sejak dahulu kala, sangat sedikit yang mampu mencapai 11 istana. Ini memang sangat jarang terjadi. Hanya ada sedikit catatan mengenai keberatan yang telah mencapai hal ini. Sulit untuk tidak menjadi sombong saat memiliki 11 istana. Mereka yang tidak menyukai Mei Aonan telah dikalahkan sepenuhnya pada saat ini. 11 istana bisa mengungkuli semua orang jenius lainnya. Bahkan Ye Qingcheng mungkin tidak memiliki 11 istana. Ye Qingcheng memuji, luar biasa, tapi saya sudah menantikan ini. Pada titik ini, dia menjadi serius, tidak ada keraguan bahwa dia adalah saingan yang hebat. Datang, Mei Aonan melonjak ke langit dan melancarkan serangan sengit. Dengan pergantian telapak tangan Ye Qingcheng, satu gambar di belakangnya memancarkan cahaya terang disertai dengan Dewa Raja yang mengulurkan tangan ke arah Mei Aonan untuk memenjarakannya. Namun, dia tidak memedulikannya. Perisainya didorong ke depan, ledakan. Di bawah kekuatan 11 istana, perisai itu menyala dan benar-benar berhasil mengusir tangan Dewa Raja ini. Ini sangat kejam. Taois Mei, marilah kita menahan diri untuk tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Datanglah keluar angkasa dan lawan aku. Ye Qingcheng berbalik dan langsung berjalan melampaui kubah langit menuju luar angkasa dengan teknik gerakannya yang tiada taraf. Ye Qingcheng mempertahankan karismanya bahkan di saat perang, menyebabkan orang lain sangat tersentuh. Tanpa ragu, dia benar-benar memiliki pesona untuk membuat orang lain pingsan. Kalau begitu, luangkan waktu, lakukan yang terburuk. Mei Aonan dengan bangga menjauh dari Imperial Edge dan menuju keluar angkasa untuk melawan Ye Qingcheng. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar pukulan di udara sebelum benar-benar menghilang ke angkasa. Mayoritas penonton akhirnya kembali tenang setelah melihat Mei Aonan dan Ye Qingcheng menghilang ke langit. Beberapa karakter hebat kehilangan kesabaran dan bahkan menyerah untuk memasuki dunia binatang. Mereka melonjak ke langit untuk memasuki ruang angkasa. Sangat bermanfaat bagi para petinggi ini untuk menyaksikan pertarungan dengan mata kepala mereka sendiri. Pertarungan antara para jenius tertinggi bisa memicu lahirnya yang baru. Pemahaman seperti itu akan memungkinkan mereka untuk lebih memahami kelayakan hukum mereka sendiri, untuk memutus rantai dan melangkah ke tingkat berikutnya. Segera setelah itu, Kaisar Singa berkepala 9 juga mengikuti mereka keluar angkasa, meninggalkan 18 celestial muda. 18 pemuda ini saling melirik, dan salah satu dari mereka berbicara dengan serius, hidup untuk hidup. Imperial Edge yang iblis telah membunuh banyak saudara dan teman kita dari sekolah arai surgawi, jadi mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Seorang pemuda lain berteriak, benar, darah ganti darah. Iblis dari Imperial Edge harus membayar dengan nyawa mereka. Bunuh, untuk sekolah Celestial Arai. Pemuda surgawi lainnya menggerakkan maju dengan menunggangi kudanya dengan banyak ahli tepat di belakangnya. Bunuh, balas dendam untuk sekolah. 18 pemuda dengan cepat memulai perjalanan mereka menuju Imperial Edge. Pasukan mereka melaju-maju seperti banjir yang tak terhentikan. Nyanyian pujian yang menggelegar memenuhi langit. Harta dan senjata mulai menyerang Imperial Edge dengan kekuatan yang dahsyat dan ganas. 18 celestial muda dan pasukan mereka tampaknya mampu menenggelamkan benua. Serangan mendadak itu mengejutkan banyak penonton. Mereka tidak menyangka para celestial muda akan langsung menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ini gila. Apakah mereka sudah berusaha menghilangkan semua kepura-puraan? Semua orang merasa ngeri dengan serangan mendadak ini.
Meskipun pertarungan Ye Qingcheng dan Mei Aonan tidak dapat dihindari karena persaingan untuk mendapatkan kehendak surga, sekte biasanya tidak akan mengganggu para jenius ini. Memobilisasi tentara demi menghancurkan pihak lain akan menimbulkan terlalu banyak kebencian. Namun, 18 pemuda memilih untuk melakukannya. Perintah mereka untuk menyerang tidak berbeda dengan menyeret sekte mereka sendiri ke dalam perang ini. Meski begitu, mereka tidak melakukannya tanpa perencanaan sebelumnya. Meskipun mereka marah karena kata-kata menghina Mei Aonan sebelumnya, mereka memiliki strategi yang jelas. Tentu saja, sekte mereka mewaspadai Mei Aonan. Meskipun semua orang tahu bahwa dia meninggalkan klan Jianlong untuk membangun kekuatan sendiri, dia pada akhirnya adalah salah satu murid mereka, bagian dari klan. 18 kekuatan tidak serta-merta ingin melawan sekte dengan 3 kaisar demi Ye Qingcheng. Namun, para celestial muda bertanya. Dengan dingin, di bawah desakan yang mulia Cloud Soaring, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan di saat musim panas. Tujuan mereka adalah menyerang benua terapung sementara Ye Qingcheng dan Mei Aonan saling bertarung. Mereka yakin bisa menghancurkan benua ketika mereka berperang bersama pasukan mereka. Setelah menghancurkan Imperial Age, popularitas mereka akan terdengar di telinga semua orang di dunia. Hal ini untuk membangun landasan yang kokoh bagi masa depan mereka. Dengan demikian, posisi 18 jenderal di bawah Kaisar Abadi masa depan pada akhirnya akan jatuh ke pangkuan mereka. Gemuruh. Gemuruh yang terus-menerus berlanjut saat pasukan terus bergerak. Berikutnya adalah diuraikannya melengking. Jeritan tenggelam di langit, memperjelas bahwa pertempuran telah dimulai. Dapatkah Imperial Age menahan serangan seperti banjir ini? Seseorang yang berada tepat di luar dunia binatang setelah mendengar teriakan itu. Dalam benak banyak penonton, kekuatan dari 18 sekte yang dipimpin oleh Celestial Muda dapat menyapu suatu keturunan. Meskipun Imperial Age sangat kuat, namun tentu saja belum mampu menahan serangan gencar ini. Raungan dramatis terjadi di udara seolah-olah perang mengerikan sedang terjadi di dalam. Seseorang yang mengenali suara ini dan terkejut berseru, "Apa, itu suara seorang surgawi muda?" Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Pada detik ini, kekacauan menjadi kacau. Penonton terkejut melihat ratusan pengendara melarikan diri dari benua itu. Pemimpin kelompok itu adalah 3 pemuda dengan ratusan pengendara tepat di belakang mereka. Ada banyak raja surgawi dalam kelompok itu. Ketiganya adalah bagian dari Celestial Muda. Kerumunan orang terkejut dengan perkembangan baru ini. Ketiga Celestial Muda dan para penunggangnya berlumuran darah dan luka-luka. Mereka tampak compang camping saat melarikan diri, tampak jelas bahwa mereka telah bertemu musuh yang tangguh. Raungan naga menggema di seluruh medan perang saat para Celestial Muda ini melarikan diri dari benua itu. Seekor naga besar terbang keluar dari dalam. Itu sangat jelas seolah-olah terbuat dari es. Pemuda ketiga dan penunggangnya ketakutan setelah melihat naga ini terbang. Ia mengejar mereka dalam sekejap dan mencengkeram cakarnya. Pusaran darah meletus secara bersamaan dengan bencana yang mengerikan. Beberapa ratus pengendara dibantai seketika. Tidak, 2 dari 3 pemuda itu dadanya tertusuk cakar dan mati di tempatnya. Akhirnya, naga besar itu menghilang dengan cepat. Yang terakhir dari 3 Celestial Muda ditangkap hidup-hidup dan dicengkeram di leher mereka yang tinggi-tinggi di udara. Pada saat ini, orang-orang akhirnya melihat orang itu melayang di langit dengan satu tangan memegang leher pemuda surgawi itu, dengan dingin menatapnya. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah yang bahkan lebih putih dari salju. Jubah menyembunyikan perawakannya yang tinggi sementara dia memancarkan aura dingin. Dia tampan sampai menjadi sedikit setan, hampir menyerupai seorang gadis. Orang-orang akan percaya jika diberitahu bahwa dia adalah wanita yang menyamar. Aku berasal dari garis keturunan kekaisaran. Pemuda yang digantung di lehernya kehilangan akal sehatnya karena ketakutan pada saat ini dan menjerit. Brengsek, darah muncrat kemana-mana. Pemuda lainnya tidak mendengarkannya dan menusuk dadanya dengan satu tangan, membunuhnya di tempat. Pemuda itu kemudian membuang tubuhnya seperti sampah dan perlahan menyeka darah dari tangannya dengan sapu tangan seputih salju. Dia dengan santai membuang kain itu juga setelah selesai. Pola berlumuran darah pada kain putih itu menyerupai bunga peoni yang sedang mekar penuh. Itu sangat indah saat ia terbang ke tanah. Dia dengan dingin memelototi.
Kelompok itu lalu berbalik dan kembali ke dalam Imperial Edge. Meskipun dia telah pergi, kelompok tersebut tidak dapat melupakan murid-murid yang dingin dan tanpa emosi itu. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka saat tatapannya menyapu mereka. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun dia meninggalkan kesan yang tak terhapuskan. Setelah pemuda itu kembali ke dalam, Imperial Edge kembali tenang saat semua jeritan mereda, seolah-olah pertempuran telah selesai. 18 Celestial muda dan pasukan mereka dimusnahkan sepenuhnya. Seseorang akhirnya menyadari sesuatu dan bergumam dengan hawa dingin. Meski tak seorang pun melihat bagaimana pertarungan ini terjadi, mereka memahami bahwa mungkin saja pemuda ini adalah satu-satunya yang mengambil tindakan dari pihak Imperial Edge. Satu orang yang akan memusnahkan seluruh pasukan, betapa menakutkannya ini. Semua orang gemetar setelah memikirkan hal ini dan merasa bahwa pemuda ini terlalu menakutkan. Hanya, siapa pemuda itu? Banyak ahli dari generasi sebelumnya tidak dapat mengenalinya. Pemuda yang begitu kuat dan menakutkan tidak bisa disebut namanya. Bangsawan muda yang terikat es, Mei Aoxue. Seorang lelaki tua dari alam batu yang memiliki hubungan erat dengan klan Jianlong menjadi tenang setelah dia gemetar dan bergumam, keturunan klan Jianlong, kakak laki-laki Mei Aonan. Sangat sedikit orang di dunia pengobatan batu yang pernah mendengar nama ini. Mungkin ini pertama kalinya mereka menemukannya. Namun, kata-kata keturunan klan Jianlong mengguncang pikiran semua orang. Klan ini memiliki 3 kaisar, jadi meskipun bangsawan muda yang terikat es, Mei Aoxue, sebelumnya tidak dikenal, fakta bahwa dia adalah keturunannya sudah lebih dari cukup untuk membuat orang takjub. Terlepas dari kenyataan bahwa klan tersebut selalu bersikap rendah hati, keturunan mereka menunjukkan bahwa dia jelas bukan orang yang lemah dan tidak berguna. Mereka harus memiliki kekuatan yang luar biasa untuk merebut posisi sebagai keturunan utama. Seseorang tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya kepada lelaki tua ini, seberapa kuatkah bangsawan muda yang terikat es ini? Orang tua itu merenung sejenak sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Aku hanya bertemu dengannya sekali. Sangat sedikit orang yang benar-benar memahami situasi klan Jianlong. Penonton kecewa setelah mendengar ini. Semua orang tahu tentang Mei Aonan terkenal yang melanda dunia dan bahwa dia berasal dari klan Jianlong. Namun, kenyataannya mereka hanya memahami sedikit tentang dirinya, tidak ada yang tahu posisinya dalam klan atau siapa orang tuanya dan terutama alasan dia meninggalkan klan untuk membentuk kekuatannya sendiri. Ledakan. Dengan ledakan keras, Imperial Edge benar-benar muncul dari cakrawala pertama yang mencapai luar angkasa. Seseorang melihat benua yang menghilang dan bertanya, The Imperial Edge juga ikut menyaksikannya, haruskah kita ikut juga? Bukan saya mendengar seseorang telah menemukan kota Bian jadi saya akan masuk. Beberapa malah bergegas ke dunia binatang. Banyak yang menenangkan diri setelahnya dan dengan cepat memasuki dunia binatang juga. Hanya sedikit yang melakukan perjalanan ke luar angkasa untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Kereta perlahan melintasi perbukitan dan sungai bermil-mil di dunia yang sunyi ini, sepertinya ada yang hanya memasang roda tidak, ada juga teriakan yang datang dari Long Jingxian. Kelompok Li Qi diketahui Ye terus bergerak ke arah yang sulit. Mereka hanya mengikuti keinginan Li Qi. Sepanjang jalan, meski bertemu banyak binatang buas, Jian Wushuang dan Long Jingxian dengan mudah mengirim mereka. Long Jingxian tidak keberatan membuang energi darah. Lada kecil ini, yang dulu marah, seperti naga yang tak terhentikan. Mereka beberapa desa dan kota tanpa ada penduduknya melewatinya. Meskipun jutaan tahun telah berlalu, mereka tetap mempertahankan kondisi aslinya. Binatang buas yang ganas melindungi tanah ini tanpa ada penghuninya, menciptakan pemandangan yang menyeramkan. Bayangkan saja, tidak ada seorang pun yang tinggal di dunia binatang namun ada begitu banyak desa dan kota. Hal seperti itu akan membuat orang lain berpikir 2 kali dan merinding. Long Jingxian terus berteriak setelah melewati tempat-tempat ini karena dia ingin segera mencari harta karun itu. Namun, Li Qi menolak semua permintaannya, sehingga suaranya menjadi semakin keras. Dia sangat tidak puas dengan Li Qi. Akhirnya kereta berhenti di depan hutan bambu. Tempat ini benar-benar sunyi. Hutannya yang subur dan memiliki aliran sungai yang mengalir, membuat orang lain merasa bahwa mereka telah melampaui batas.
Ada satu-satunya pondok bambu di tempat ini, tidak ada yang lain, membuatnya terasa seperti ada kehidupan abadi yang terpencil di dalam. Li Qiye melihat ke arah pondok bambu dan berkata pada nyonyanya, "Ziyan, masuklah ke dalam, tempat ini cocok untukmu." Dia tidak mengucapkan kata pun dan turun dari kereta sebelum berjalan menuju gubuk. Begitu dia mendekat, tangisan burung phoenix terdengar. Seekor burung phoenix hijau terbang turun dari hutan dan menerangi. Itu diukir dari batu giok dan memancarkan energi roh yang menindas. Setiap bulunya memancarkan kekuatan Grand Dao yang mengerikan, tidak diragukan lagi, makhluk ini sangat kuat. Kita akan berkumpul di kota Bian nanti. Li Qiye melirik ke arah burung itu dan tidak memberikan bantuan. Dia hanya memberitahu nyonya di mana mereka akan bertemu sebelum berangkat. Karena nyonya tetap tinggal, Jian Wushuang menjadi pengemudi baru bagi Li Qiye saat mereka melangkah maju di bawah kepemimpinannya. Long Jingxian dengan penasaran bertanya, Smelly Qiye, ada begitu banyak desa dan kota di sini, jadi mengapa tidak ada orang? Bahkan tidak ada satu orang pun. Bukannya tidak ada jejak orang di sini. Li Qiye dengan lembut menenangkan dan tersenyum, faktanya, ada banyak makhluk hidup di kota Bian. Namun, bentuk kehidupan ini berbeda dengan kita. Mereka mengandalkan kekuatan kota untuk berhibernasi. Sederhananya, mereka tidak terpengaruh oleh kehidupan duniawi. Tapi bagaimana dengan di luar kota Bian? Long Jingxian memandang dan bertanya, berkata, bukankah ada seorang pun di dunia binatang, lalu siapa yang menciptakan kota dan desa ini? Keberadaan mereka pasti berarti bahwa orang-orang pernah tinggal di sini sebelumnya. Li Qiye terkekeh, ini terkait dengan asal-muasal usul dunia binatang, tapi aku khawatir tidak ada seorang pun yang tahu detail dan logika secara pasti. Hal ini disebabkan oleh bagaimana tempat ini didirikan pada zaman kuno, itu terlalu tua untuk penelitian. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa tempat ini sudah ada sejak sebelum era Desolate yang lama. Mungkin ini bahkan lebih tua dari era legendaris. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau mengutarakan, tidak perlu menipuku. Long Jingxian menatap Li Qiye dengan pandangan kotor. Lada kecil ini sangat tidak puas karena dia tidak mudah dibodohi. Dia tahu bahwa Li Qiye pasti mengetahui satu atau dua hal, hanya saja dia tidak ingin terjadi. Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya. Dia memandangnya dan berkata, gadis kecil, karena kamu adalah takdir abadi yang terlahir secara alami, kamu harus ditakdirkan untuk menjadi hebat. Kamu pertama kali menginjakkan kaki di dunia binatang beberapa waktu yang lalu, apakah kamu merasakan lokasi yang berbeda dari yang lain? Dia mengurung dirinya sedikit dan berpikir sejenak sebelum berbicara, ya, ada energi yang mengerikan. Rasanya ada kekuatan besar di sini, ganas dan tirani seolah-olah ada binatang dewa. Gadis kecil ini, kamu menyia-nyiakan bakatmu. Li Qiye agak bingung dengan penjelasannya dan dengan lembut menenangkan kepalanya, apa yang kamu rasakan benar, tapi jangan lupa, kamu seharusnya bisa mendapatkan lebih dari ini jika kamu benar-benar meluangkan waktu untuk mencoba, dengan takdir keabadianmu. Tidak ada yang bisa menandingi nasib abadi dan bakatnya yang tiada taraf. Sayangnya, dia hanya ingin bermain-main daripada mencari solusi. Jika tidak, upaya jujur darinya pasti akan menghasilkan hasil yang menakutkan. Jangan salahkan aku, kamu jelas tidak ingin memberitahuku. Dia mengedipkannya dan menggerutu. Oke, jika kamu ingin mempelajari lebih banyak rahasia, kamu harus mendengarkan aku. Perlahan-lahan aku akan melakukan rekonstruksi lebih banyak lagi di masa depan. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Merehabilitasi gadis kecil ini tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Dia perlu meluangkan waktu. Apa istimewanya tanah ini? Lagi pula aku tidak mempedulikannya. Dia berbicara dengan nada meremehkan, tetapi terlepas dari kata-katanya, dia mendengarkannya dengan sangat baik dalam beberapa hari mendatang. Akhirnya, Li Qiye membawa Jian Wushuang dan Long Jingxian ke lokasi yang berbeda. Tempat ini suram dan jauh lebih terpencil dibandingkan lokasi lain di dunia binatang, tidak ada kota atau desa di sini. Namun, sebuah kuil tersendiri dapat ditemukan di atas area terpencil ini. Ia bertahan dari kepunahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aura keagungan terasa meresap di udara saat seseorang mendekati candi ini. Tampaknya tempat itu bahkan lebih kuno daripada desa-desa dan kota-kota di dunia binatang.
Dapat dikatakan bahwa kuil ini berasal dari awal mula dunia binatang itu sendiri. Mengapa kamu membawa kami ke sini? Long Jingxian melirik ke kuil ilahi dan berbicara, jika tempat ini hanya memiliki harta karun dan hukum kebajikan, lupakan saja. Perjalanan panjang kita akan membosankan jika demi harta dan hukum. Meskipun orang lain mendambakan harta dan hukum, Long Jingxian tidak mempedulikannya. Dia memiliki banyak harta dan hukum kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Dia memandangnya dan berkata, gadis kecil, jika kamu bukan takdir abadi yang terlahir secara alami dan jika Wu Shuang bukan seseorang yang aku hargai, aku pasti tidak akan membawa kalian berdua ke tempat ini. Jangan meremehkan kuil ini karena kuil ini bahkan mendahului dunia binatang. Jangan berpikir bahwa kota Bian adalah satu-satunya tempat penciptaan, beberapa hal membutuhkan keberuntungannya sendiri. Item apa saja yang ada di dalamnya? Kata-kata seperti itu menggelitik minat Long Jingxian, mendorongnya untuk segera bertanya. Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya, tidak ada barang penting di sini. Bahkan bisa dikatakan ini tidak masalah. Hal terpenting di sini adalah, dia berhenti sejenak dan menunjuk ke jantungnya sebelum melanjutkan berbicara, ketekunan dan pelatihan melewati kesengsaraan dengan hati Dao seseorang. Li Qiye melanjutkan, jika kalian berdua bisa melewati kuil ini, hadiah dalam bentuk harta karun tidak lagi menjadi masalah karena kalian telah bertransformasi. Anda akan memperoleh hati yang luar biasa yang memungkinkan Anda bermeditasi dengan tenang dan mencapai pencerahan. Dia menatap mereka dan berbicara dengan serius, saya tidak membawa kalian berdua ke sini untuk mendapatkan harta apapun kecuali untuk pelatihan di dalam. Nantinya, jangan ragu untuk berdebat dan bertengkar satu sama lain. Namun, harus ada kecocokan di antara kalian berdua, kalian harus bisa mengandalkan satu sama lain dalam situasi hidup atau mati, harmoni yang ditempa melalui es dan api. Aku tidak mau. Siapa bilang aku ingin bertarung bersama dengan Jian Wushuang? Long Jingxian tidak terlalu senang. Bukan kamu yang memutuskan. Li Qiye memasang ekspresi serius, jika kamu ingin berkeliling dunia bersamaku, maka kamu harus bersama dengan Jian Wushuang. Ya, bakat Anda luar biasa, tetapi Wushuang masih memiliki banyak aspek yang perlu Anda pelajari. Pada saat yang sama, Wushuang juga dapat memahami hal-hal dari Anda yang tidak akan dapat dia pahami jika tidak. Pemahamanmu sama besarnya dengan pemahaman abadi, tetapi kamu tidak memiliki hati Dao yang tidak gentar dan gigih seperti dia. Aku akan memberi kalian berdua nasihat yang serius. Li Qiye mengalami momen penghematan yang langka, jika kalian berdua tidak bekerja sama, kalian tidak akan bisa melintasi kuil ini. Tanpa kepercayaan dan kerja sama tim, Anda pasti akan binasa. Jika ini hasilnya, saya akan sangat kecewa. Baiklah, kalau begitu kita akan bekerja sama. Long Jingxian akhirnya menyerah, aku akan menangani kerugiannya dan membiarkan Jian Wushuang menikmati sinarku. Jian Wushuang hanya menyorotinya. Dia tidak repot-repot berdebat kali ini. Li Qiye dengan lembut memanjangkan rambutnya dan berkata, ayo, kalian berdua harus saling percaya. Jingxian akan sangat bermanfaat bagi Anda, memungkinkan Anda mempelajari banyak hal baru. Sesi pelatihan ini merupakan kebutuhan untuk masa depan Anda. Di masa depan, Anda akan membutuhkan seseorang yang dapat Anda percayai saat Anda bernyanyi. Anda perlu belajar bagaimana mempercayai orang lain. Dia selalu sombong dan agresif, sehingga dia tidak punya teman selain orang tua di keluarganya, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan kepercayaannya selain Li Qiye. Dia sengaja membiarkan keduanya bersatu karena hanya Long Jingxian yang bisa mendapatkan kepercayaan dari seseorang yang sombong seperti Wushuang. Orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Wushuang tidak berkata apa-apa dan dengan tenang turun dari kereta. Nona-nona, berusahalah dengan keras. Jika kamu bisa keluar hidup-hidup, maka kamu akan mengerti di masa depan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan kombinasi kalian berdua. Li Qiye tersenyum dan pergi dengan keretanya. Setelah meninggalkan kuil, kereta melanjutkan perjalanan. Li Qiye diketahui melanjutkan perjalanannya sendirian untuk jangka waktu yang tidak, seolah-olah dia ingin mencapai akhir dari dunia binatang. Akhirnya, pria dan kereta yang sendirian itu naik ke dataran tinggi. Di tempat ini, barisan pegunungan menjulang tinggi ke langit. Bukit-bukit itu seperti pelindung raksasa yang melindungi lokasi ini.
Siapapun yang bisa mencapai dataran tinggi ini akan terguncang oleh pemandangan indah di depan. Ini adalah tempat yang paling dekat dengan langit. Namun, pemandangan bukanlah satu-satunya alasan untuk takjub. Alasan lainnya adalah fakta bahwa seluruh area itu tertutup rapat. Tempat ini luas, berisi gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang telah meletakkan kerangka abadi di tempat ini, kerangka dengan banyak hukum kuat yang dipaku ke dalam tanah. Setiap gunung telah dimurnikan, menyebabkan seluruh dataran tinggi menjadi gunung yang dihancurkan di lokasi terdalam dunia binatang. Seolah-olah tempat ini terhubung dengan lokasi paling misterius di dunia ini. Semua mistisisme dunia binatang tersegel di dataran tinggi ini. Kerangka kerja ini sungguh luar biasa dengan segelnya yang tak menjangkau dan keberadaan tertinggi yang menjaganya. Bahkan seorang kaisar abadi mungkin tidak dapat menerobos tempat ini. Li Qiye berdiri di depan dataran tinggi dengan segala macam perasaan di hatinya. Tempat ini memikul kemuliaan terbesar. Ia memiliki legiun terkuat di dunia yang terkubur di bawah tanahnya, kekuatan tertidur yang pernah melindungi umat manusia. Disitulah letak legiun yang telah memandikan 9 dunia dengan darah. Disitulah letaknya komite yang mampu menginjak-injak segala sesuatu. Di sini, pasukan tak terpecahkan yang bahkan bisa mengejutkan kaisar abadi dapat ditemukan. Li Qiye menghela napas pelan dan membuka pikirannya. Di bagian terdalam dari lautan ingatannya, hukum kaisar abadi yang misterius dan magis diturunkan dan diubah. Akhirnya, keputusan tersebut menjadi keputusan amnesti tertinggi. Bas, keputusan tertinggi ini melayang di atas kepalanya. Rune Dao yang paling dalam muncul dan terus menyebar, membentuk lautan. Menabrak, sebuah jembatan perunggu muncul di langit di atas dataran tinggi, di bawah kaki Li Qiye. Jembatan ini hanya bisa diaktifkan dengan keputusan amnesti milik Li Qiye. Li Qiye mengemudikan keretanya di atas jembatan dengan kedalaman menuju dataran tinggi. Panorama bisa dilihat dari atas jembatan. Tempat ini sangat curam dan berbahaya tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Tempat seperti itu adalah tempat di mana Li Qiye memilih untuk melakukan upaya perjanjian yang tak terhitung jumlahnya setelah menghancurkan alam binatang ilahi. Kemudian, permaisuri Hong Tian mengelilingi dan menghiasi tempat ini dengan perlindungannya. Li Qiye menyegel kekuatan yang paling kuat di sini bersama dengan puncak kejayaannya. Di ujung jembatan perunggu terdapat sebuah istana yang menempati lokasi terdalam dari dataran tinggi di puncak tertinggi dan termegah. Istana ini telah bertahan dari bulan yang tak terhitung banyaknya, seolah-olah sudah ada sejak awal mula langit dan bumi. Kleng, pintu perunggu perlahan terbuka saat Li Qiye tiba dengan keretanya. Mereka menutup sekali lagi setelah dia masuk ke dalam. Rupanya pintu itu memutuskan semua ikatan dengan dunia luar, bahkan ikatan waktu. Di dalam istana terdapat pemandangan yang berbeda. Sinar matahari yang cerah langsung menyinari dari atas seolah-olah ini adalah surga itu sendiri. Sebuah air mancur dapat ditemukan di tengah istana. Namun, itu bukanlah udara yang mengalir keluar melainkan energi duniawi yang sangat diperlukan dan kental. Energi di sini kuno seolah-olah sudah ada sejak dahulu kala. Namun, ini bukanlah bagian yang paling gila. Harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi air tongs ini, termasuk batu dan giok abadi yang luar biasa serta logam takdir yang sangat langka. Biji-biji ini penuh dengan kekuatan hidup yang dinamis. Kekuatan hidup yang kaya ini memupuk keberadaan di sini untuk mengimbangi waktu erosi. Mereka menumpuk seperti gunung. Hanya satu bagian yang muncul di dunia luar akan membuat semua orang gila. Hal ini pasti akan menimbulkan persaingan berdarah antar ahli. Istana ini sangat besar. Di luar air tumpukan pusat dan tumpukan-tumpukan ada singgasana di puncak tertinggi. Tahta ini memancarkan aura yang tak tertandingi, seolah-olah hanya raja abadi terkuat yang bisa duduk di sini. Yang lainnya tidak memenuhi syarat. Di sekeliling tahta ada peti mati perunggu yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dibungkus dengan batu era darah dalam jumlah besar untuk menyeimbangkan waktu perjalanan. Li Qiye turun dari keretanya dan perlahan-lahan berjalan menuju istana ini. Akhirnya, dia duduk di singgasana tertinggi ini. Sejak awal, hanya dia yang berhak duduk di singgasana ini. Klik, serangkaian suara berat terdengar. Peti mati di sini perlahan terbuka saat Li Qiye duduk di atas tahta. Ada patung perunggu di masing-masing peti mati. Semuanya memiliki bentuk dan ekspresi yang berbeda-beda.
Seolah-olah masing-masing terbuat dari batang perunggu paling kuno, dingin dan keras tanpa tanda-tanda kehidupan. Tidak perlu formalitas. Waktu tidak berbelas kasihan jadi teruslah tidur. Li Qiye melirik patung-patung ini seolah sedang menghitung tentara dan jenderalnya. Dengan lebih banyak suara berdenting, peti mati ini ditutup. Dari awal hingga akhir, hanya Li Qiye yang berbicara. Dia bersandar di singgasananya, meski tidak apakah itu karena kelelahan atau karena kembali ke alamnya, tapi dia akhirnya bisa rileks. Dia menutup matanya dan tertidur. Sejak awal, dia sudah terlalu lama duduk di singgasana ini. Seluruh ruangan sunyi seolah berhenti di ruang beku ini. Setelah beberapa waktu, Li Qiye akhirnya membuka matanya untuk melihat peti mati di hadapannya. Dia menjadi sangat sentimental dan menghela nafas. Desahan ini mengandung terlalu banyak emosi, kelelahan, ketidakberdayaan, dan kesedihan yang tak terlukiskan. Saya juga lelah. Selama puluhan juta tahun selama perjalanan panjang ini, saya beruntung memiliki kalian semua bersama saya saat kita berperang melawan 9 dunia dan membantai banyak sekali dunia. Dia dengan emosional berkata, pembantaian, ya, bertahun-tahun telah berlalu dan saya hampir melupakan hari-hari berdarah itu. Sepanjang waktu, orang-orang menyebutku tangan gelap di balik tirai sementara yang lain mengutukku sebagai penjagal berbagai ras. Beberapa bahkan menganggapku iblis. Saya tidak peduli dengan semua ini. Satu-satunya hal yang penting di sini adalah mereka yang ada di sisiku, mereka yang terus bertambah tua satu demi satu, mereka yang mati di medan perang demi aku tidak peduli apa, setidaknya aku masih memiliki kalian semua yang terus melanjutkan, untuk menemaniku sampai akhir. Li Qiye tersenyum pahit setelah memikirkan penderitaan selama berabad-abad. Tapi apapun yang terjadi, sama seperti pernyataan berani kita di masa lalu, kita akan berjuang sampai akhir, dan kita akan menembus langit. Pada akhirnya, hanya kita sendiri yang akan berdiri di puncak dunia yang tak terhitung banyaknya, hanya kita sendiri yang akan menjadi orang terakhir yang tersenyum. Sepanjang sejarah, berapa banyak yang kehilangan akal dan berapa banyak orang yang bangkit untuk bertarung lagi dan lagi. Kami tidak kekurangan kaisar abadi dan raja abadi dalam pasukan kami yang tak terpecah di jalur yang menyiksa dan heroik ini. Pada titik ini, mata Li Qiye mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan saat aura tertinggi keluar dari tubuhnya. Dia menjadi teladan sepanjang masa. Di tempat ini, auranya yang tak tersentuh telah bangkit. Kami akan menempuh perjalanan ini sampai akhir. Kami tidak akan pernah goyah dan tidak akan pernah mengucapkan kata kekalahan. Suaranya yang mendominasi menggema di ruangan itu, pada generasi ini, kita akan berjuang sampai orang terakhir, tidak peduli betapa tragisnya perang ini, pemenangnya adalah kita. Pidatonya yang kuat menggema di seluruh ruangan yang sunyi. Satu-satunya pendengar hanyalah patung perunggu yang tergeletak di peti mati mereka. Li Qiye terus duduk di singgasananya dengan tenang, sebuah singgasana yang bahkan para God King pun memandangnya dengan penuh hormat. Tanpa sadar, sudut mata Li Qiye menjadi basah, tidak ada yang melihat pemandangan ini. Hanya ada patung-patung yang tenang di sini bersama Li Qiye. Selama berabad-abad, dia abadi dan telah memperoleh banyak hal. Namun, ini hanya berarti bahwa dia juga telah kehilangan lebih banyak daripada orang lain. Dia menjadi mati rasa bahkan terhadap perpisahan dan perpisahan terakhir. Namun, siapa yang tahu bahwa Li Qiye yang selalu tangguh dan kejam yang memandang rendah segalanya, telah mengubur emosi, kenangan, dan kesedihan yang tak terhitung banyaknya di bagian terdalam hati dan pikiran. Yang ada hanyalah mati rasa setelah penderitaan yang tak berkesudahan. Akhirnya, dia memilih untuk memikirkan dunia. Hidupnya ditakdirkan untuk menjadi mendominasi dan kuat. Dia harus membawa dirinya dengan bebas dan jujur pada pikirannya. Dia duduk di sini untuk waktu yang sangat lama. Jika memungkinkan, dia ingin tinggal di sini selama sisa hidupnya. Jika ada rumah untuknya di dunia ini, maka tempat ini akan dianggap sebagai salah satunya. Di sini, ada para jenderal dan tentara yang telah berjuang di sisinya selama beberapa generasi dengan kesetiaan yang tak henti-hentinya, tidaklah buruk untuk tinggal bersama mereka di sini selamanya. Sayangnya, dia akhirnya berdiri dan dengan lembut menghela nafas, saya harus pergi sekarang, tapi saya akan kembali. Hari ketika kita para permulaan muncul akan menjadi hari dimulainya perang kita. Langkah kami tidak akan pernah berhenti. Kami akan berjuang sampai akhir, sampai langit yang tinggi pun hancur. Dengan itu, dia berbalik dan dengan tegas pergi.
Dia tidak mau berbalik karena dia takut tidak mampu menanggungnya. Meski menempuh perjalanan jauh dari istana, dia tetap tidak kembali. Dia takut dia akan menitikkan air mata. Tidak ada yang tahu bahwa di tempat ini terdapat pasukan tak terkalahkan yang telah memandikan 9 dunia dengan darah. Namanya adalah Legiun Harimau Pemberani. Nama ini telah menakuti keberanian dan jiwa banyak eksistensi dan garis keturunan. Seseorang menemukan kota Bian. Berita eksplosif ini menyebar seiring dengan semakin banyaknya sekte yang dipaksa masuk ke dunia binatang. Semuanya mengalir menuju kota karena mereka ingin masuk. Kota Bian, wah, mungkin kita bisa mendapatkan harta karunnya. Siapapun akan dengan panik membongkar ke kota setelah mendengar berita ini. Sekte umum dan nenek moyang kekuatan besar yang tahu sedikit tentang dunia binatang juga bersemangat karena kota Bian adalah sumber dari banyak legenda. Ada yang menyatakan bahwa kebangkitan alam binatang ilahi banyak dibangun di kota. Lebih lanjut dijelaskan bahwa alam binatang dapat mempertahankan hegemoni mereka selama beberapa generasi karena kendali mereka atas kota. Meskipun tidak ada yang tahu apakah legenda ini benar atau tidak, satu hal yang pasti, kisah tentang Kaisar Abadi BC. Pada saat itu, sebuah batu suci jatuh dari dunia binatang dan diambil oleh kerajaan alkimia. Pada akhirnya, ia menjadi Kaisar Abadi dengan gelar BC, yang menguasai 9 dunia. Batu suci ini berasal dari kota Bian. Oleh karena itu, para petani dengan gila-gilaan konstruksi ke kota Bian dengan harapan mendapatkan harta karun. Beberapa sekte juga mendambakan batu dewa. Mungkin mereka menjadikannya kaisar abadi di masa depan. Kota Bian adalah kota batu besar yang menjulang tinggi hingga ke langit. Itu menyerupai raksasa-raksasa. Setelah melihat kemunculannya, siapapun akan tahu bahwa ini adalah pusat dan sumber dunia binatang. Terdapat banyak bebatuan berwarna coklat yang terbuat dari bahan tak dikenal yang membuat kota itu tidak bisa ditembus. Dindingnya juga tidak bisa ditembus. Pintunya tertutup rapat, tidak ada binatang penjaga di sini, tapi pintu masuk yang tertutup menghentikan semua orang di luar. Semua petani gila di sini tidak punya cara untuk masuk, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat membuka pintu ini, bahkan nenek moyang pun tidak menemukan keberhasilan. Mereka juga berusaha menyerangnya dengan senjata yang hebat, tapi semuanya sia-sia. Mengapa gerbangnya tidak terbuka? Semua orang merasa cemas saat ini karena tidak ada yang bisa masuk meskipun telah menemukan kota itu. Mereka hanya bisa melihat dari depan gerbang. Kami membutuhkan Bian Immortal Road untuk membuka kota. Akhirnya, seorang leluhur kuno yang berada di ambang kematian mengungkap rahasia ini setelah melihat kota tersebut. Tongkat abadi Bian, apa itu? Banyak orang belum pernah mendengar hal seperti itu. Nenek moyang yang desas-desus itu berkata, menurut catatan kerajaanku, dunia binatang tidak muncul dengan sendirinya dan perlu dipanggil. Bian Immortal Road adalah alat untuk memanggil ini. Legenda mengatakan bahwa dari generasi ke generasi hingga sekarang, tongkat ini akan berganti tuan, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika alam binatang ilahi menguasainya, mereka dapat menyimpannya, sehingga memungkinkan dunia tersebut mengendalikan dunia binatang selama beberapa generasi. Nenek moyang terbatuk-batuk di sini sebelum melanjutkan, kemudian, alam binatang dihancurkan dan tongkatnya menghilang, tidak ada yang bisa ditunjukkan, jadi dunia binatang tidak lagi muncul sampai sekarang. Wahyu ini membingungkan banyak orang karena tidak ada yang tahu siapa yang memanggil dunia binatang. Siapa yang memanggilnya? Dalam sekejap, semua orang melihat sekeliling untuk menemukan panggilan tak dikenal ini. Seseorang tidak mau berkata, mungkin panggilannya ada di kepadatan ini sekarang. Tampil menonjol dan buka kota sehingga semua orang bisa mendapatkan hal-hal bagus. Ya, buka kotanya, tidak ada yang akan mencoba mengambil tongkatmu. Sebuah pukulan besar juga berbicara. Seorang leluhur dari kekuatan besar bahkan menyuarakan sumpah, buka kotanya dan saya akan memastikan tidak ada seorang pun yang mencoba mengambil tongkatmu. Dalam sekejap, banyak orang menyetujui saran ini dan mulai menyuarakan sentimen tersebut. Lebih banyak kekuatan besar dengan cepat meyakinkan bahwa mereka tidak akan mencoba merebut tongkat itu. Namun, tidak ada yang menonjol untuk membuka kota. Hal ini membuat semua orang sedih. Mereka bahkan tidak dapat berpikir untuk memasuki kota tanpa tongkat abadi. Sementara seluruh kerumunan cukup tertindas, mata yang tajam melihat sebuah kereta di jarak jauh dan berbisik, Fierce ada di sini.
Seketika itu juga, banyak orang yang berbalik untuk melihat kereta yang perlahan mendekat. Li Qiye sedang duduk di kereta dengan sikap malas seolah dia masih dijanjikan. Semua orang dengan cepat membuat jalan menuju kereta, tidak ada yang berani menghalanginya. Siapa yang mau mengganggu orang-orang biadab yang akan menghancurkan sekte dan kerajaan begitu cepat? Jangan menyakiti perasaannya, tidak ada seorang pun yang berani berdiri di hadapannya. Menyinggung seseorang seperti ini pasti mencari bencana. Satu kesalahan saja bisa meningkat menjadi bencana yang menghancurkan sekte. Li Qiye tiba di depan gerbang. Dia perlahan-lahan mengeluarkan benda perunggu yang menyerupai tongkat namun bukan, dan mengangkatnya ke udara. Tongkat abadi Bian. Nenek moyang tua itu berdiri kaget setelah melihat benda di tangan Li Qiye. Tongkat abadi Bian. Banyak penggarap di depan gerbang terkejut ketika mereka menatap benda di tangannya. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang berani mempunyai pemikiran lucu terhadap Li Qiye atau harta bendanya. Contoh kelompok sekte Tombe School masih segar dalam ingatan mereka. Siapa yang ingin mengambil sesuatu dari Li Qiye? Zes, tongkat itu tiba-tiba berubah dan menjadi sepasang sarung tangan perunggu yang menutupi kedua tangan. Skeak, dia mendorong gerbang sambil mengenakan sarung tangan menyebabkan pintu terbuka perlahan. Semua orang diam-diam menyaksikan adegan itu terjadi, tidak ada seorang pun yang berani maju ke depan sebelum Li Qiye masuk. Setelah dia masuk ke dalam, semua orang akhirnya dimasukkan ke dalam kota seperti sarang lebah yang rusak. Mereka dikejutkan dengan pemandangan di dalam. Kota Bian sangat besar. Kota ini mungkin lebih besar dari kota terbesar di dunia pengobatan batu. Sangat tertata dengan jutaan paviliun dan bangunan. Semuanya juga terbuat dari batu coklat yang sama. Oleh karena itu, ada nuansa mulus di kota ini seolah-olah semuanya hanya satu kesatuan. Tidaklah salah untuk mengatakan bahwa itu hanyalah sebongkah batu besar yang diukir dengan indah dalam bentuk ini. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di kota besar ini juga, tidak ada serangga apalagi manusia. Perbedaan kota ini dengan kota dan desa lainnya adalah banyaknya terdapat patung batu yang berserakan di jalan dan trotoar. Mereka memiliki penampilan dan ekspresi yang berbeda. Terlebih lagi, ada kesan yang jelas pada mereka seolah-olah semuanya adalah karya seni yang bagus. Para penyusup tertarik dengan patung-patung tersebut. Beberapa orang benar-benar kagum. Siapakah yang mengeluarkan begitu banyak upaya untuk mengukir begitu banyak patung yang berbeda? Li Qiye mempertahankan kecepatannya setelah memasuki kota, dia melanjutkan tanpa jeda. Akhirnya, dia berhasil sampai ke sebuah rumah batu yang sangat besar. Ini adalah rumah utama kota. Sebuah patung besar terletak di atas rumah besar ini, itu adalah binatang suci Bian. Ia sangat bersemangat dan diwujudkan bisa hidup kapan saja untuk mencapai semua keberadaan yang ada di hadapannya, tidak ada yang lebih dari sekedar semut sebelum kekuasaan. Gerbang mansion ditutup saat Li Qiye mendekat. Dia dengan lembut mengetuk gerbang sambil mengenakan sarung tangan perunggu dan berbicara, "Saya di sini." Dengan rangkaian bunyi berdecit keras, gerbang perlahan terbuka. Li Qiye melangkah masuk dan gerbangnya ditutup sekali lagi. Aula utama mansion itu gelap dengan patung-patung yang berjaga di kedua sisinya. Masing-masing berbeda, ada yang berdiri, ada yang jongkok, bahkan ada yang duduk di kursi. Seseorang hanya bisa mendengar langkah kaki Li Qiye yang lambat dan ringan di aula yang gelap dan sunyi ini. Dia akhirnya berhasil sampai ke ujung lobi ini. Terdapat meja dan bangku serta patung-patung yang terletak di sekelilingnya. Menatap Li Qiye di dinding batu di ujung aula. Ada lukisan besar yang tergambar di dinding ini. Itu memiliki semangat gunung dan sungai di tengah-tengah ruang yang tak ada habisnya. Di tempat di dalam lukisan itu, nampaknya ada kekuatan tak terbatas dengan energi yang keluar dari dalam. Jika dilihat lebih dekat akan terlihat bahwa ini tampak nyata dan bukan sekadar lukisan. Ruang tak berujung di dalamnya sepertinya menyembunyikan rahasia besar yang tak terhitung jumlahnya. Li Qiye berjuang untuk bertanya pada muka dan bertanya, rahasia abadi, yang dirindukan oleh begitu banyak orang yang ingin menjadi penguasa tempat ini. Dengan itu, dia duduk di bangku batu. Kemudian, dia melihat sekeliling patung-patung itu dan dengan acuh tak acuh berkata, setelah bertahun-tahun, saya akhirnya berhasil datang lagi, tidak bisakah aku mendapatkan berbagai yang lebih baik dari ini? Seluruh aula tetap diam, tidak ada yang menjawabnya. Li Qiye tersenyum dan tangan yang memakai sarung tangan perunggu mulai berubah lagi.
Akhirnya, mereka berubah menjadi tanda gagak yang tercetak di meja batu. Kemudian, Li Qiye mengeluarkan hukum universal dari pikiran, menyebabkan seluruh meja menyala, mencetak aula. Yang mulia gagak hitam, sudah lama tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. Sebuah suara datang dari sudut aula yang gelap dan tidak jelas. Dunia binatang tidak memiliki kehidupan dan makhluk hidup, dan hal ini bahkan lebih berlaku lagi di kota Bian. Jadi sekarang, suara yang muncul entah dari mana di ruangan ini akan membuat takut orang yang pemalu. Golem keluar dari sudut gelap, tempat suara itu berasal. Golem ini tidak terlalu berbeda dengan patung lainnya. Ciri utama yang membedakannya adalah adanya lambang dewa di kepalanya. Itu tetap sama dengan lambang Master Mei Aonan. Li Qiye melirik ke arah golem ini dan berkata, bahkan setelah jutaan tahun, kalian semua masih tetap sama. Hanya sekelompok batu tanpa kemanusiaan sama sekali. Yang mulia lucu, kami bukan makhluk hidup atau golem jadi secara alami kami tidak akan memiliki emosi apa pun. Golem itu duduk di hadapan Li Qiye. Li Qiye bermalas-malasan di sana dan berkata pada golem itu, orang yang datang adalah tamu. Saya adalah tamu yang telah datang jauh-jauh hari, jadi kota Anda setidaknya harus memperlakukan saya dengan sedikit ketulusan. Anggur Bianmu adalah yang terbaik di 9 dunia, jadi beri aku 2 cangkir. Golem itu dipegang dengan tangan. Dari sudut gelap muncul golem lain yang membawa piala batu besar. Setelah memikirkannya, dia diam-diam pensiun, seperti hantu. Di dalam piala itu ada cairan seperti kuning. Namun, anggur ini telah mengeras menjadi resin. Saat Li Qiye memegang piala batu, aroma anggur surgawi muncul tidak lama kemudian. Itu telah menghangat sehingga anggur mulai meleleh di dalamnya seperti salju. Di dalam anggur berkualitas ini ada bayangan binatang suci Bian. Bahkan mengeluarkan auman samar makhluk ini, menimbulkan ketakutan di hati dan jiwa orang lain. Li Qiye meminum semuanya dalam satu tegukan. Setelah arak masuk ke dalam selimut, tubuhnya memancarkan cahaya ilahi seolah-olah Bian juga masuk. Aura kekerasan menyembur keluar seperti angin puting beliung. Aura tirani ini perlahan menghilang setelah sekian lama. Li Qiye mendecakkan liputan dan berkomentar secara emosional, barang bagus. Berapa banyak orang yang bisa detak anggur terbaik selama ribuan tahun. Golem itu diam-diam duduk di sana sepanjang waktu. Dia menunggu sampai Li Qiye selesai minum sebelum bertanya, Yang mulia, bolehkah saya menanyakan alasan perjalanan panjang Anda ke sini? Apakah aku seseorang yang tidak datang ke kuil tanpa alasan? Li Qiye menatapnya dengan malu-malu, ditambah lagi, meskipun beberapa harta karun di kamarmu luar biasa, harta itu tidak berada pada level di mana aku harus datang untuk mengambilnya secara pribadi. Yang mulia salah paham terhadap saya. Bukan itu yang ingin saya katakan. Anda adalah penguasa 9 dunia sehingga waktu Anda sangat berharga. Tempat kecil seperti milik kami tidak berani membuang waktu Anda. Golem itu dengan cepat membela diri. Li Qiye tertawa saat menjawabnya, saya mengerti bahwa Anda gelisah jika saya memiliki gagasan tentang dunia binatang Anda. Namun, memang benar aku datang kali ini untuk dunia binatangmu. Saya ingin 2 tempat. Di luar mereka yang saya pilih, tidak ada orang lain yang berpikir untuk masuk. Yang mulia ingin masuk lagi. Golem itu mau tidak mau melihat lukisan di dinding. Dia benar-benar gugup kali ini. Yah, aku sudah pernah ke sana jadi aku tidak akan masuk kali ini. Li Qiye dengan lembut memegang tangannya dan berkata, kita bisa langsung ke pokok persoalan. Kali ini, hanya orang yang saya tunjuk yang bisa masuk. Yang mulia, Anda harus tahu bahwa ini melanggar aturan dunia binatang. Domain itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang ditakdirkan. Golem itu dengan ragu-ragu mengemukakan aturan di wilayah mereka. Li Qiye menyelanya, peraturan dimaksudkan untuk dilanggar. Ditambah lagi, ini bukan pertama kalinya dunia binatangmu melanggar aturan. Yang mulia, ini akan menyulitkan kami. Golem itu berada dalam posisi yang sulit, kami telah berusaha membiarkan Yang Mulia menyegel legiun macan pemberani di dunia binatang kami. Aku tahu, tapi kesepakatan tetaplah kesepakatan. Li Qiye dengan ringan berkata, jika saya tidak menunjukkannya kepada Anda saat itu, apakah Anda bisa mendapatkan kembali kendali atas kota ini? Terlebih lagi, jika aku tidak menghancurkan dunia binatangmu juga akan tetap terikat dalam perjanjian mereka. Sejujurnya, kalian semua berhutang budi padaku, mengerti?
Ini semua ulah pelaku itu. Golem itu tidak berdaya. Li Qiye mengutarakannya dengan cara yang membuatnya tidak dapat menyangkalnya. Golem ini adalah orang yang saat ini bertanggung jawab atas kota dan dikenal sebagai komandan penjaga kota. Dia bertindak sebagai pelindung kota. Sebelumnya, komandan terakhir adalah majikan Mei Aonan. Di era yang jauh, gurunya diculik oleh kaisar abadi dari alam binatang. Untuk membangunkan dunia binatang, dia membawa banyak golem dari kota untuk menandatangani perjanjian dengan dunia binatang. Kemudian, Gagak Hitam datang ke dunia binatang dan membawa kesempatan sekali seumur hidup. Para golem yang tidak setuju dengan perjanjian saat itu mampu mendapatkan kembali kendali atas dunia binatang sementara komandan sebelumnya diasingkan. Namun perjanjian itu tetap utuh. Baru setelah Li Qiye menghancurkan dunia binatang, barulah dunia binatang itu benar-benar bisa melarikan diri. Itu urusan internalmu. Siapa yang benar atau salah tidak penting di suatu tempat. Li Qiye hanya tenang. Entah itu Master Mei Aonan atau diperintahkan saat ini, keduanya bekerja demi dunia binatang. Hanya saja metode mereka berbeda. Golem itu harus menawar, Yang Mulia, Anda juga mengambil 4 golem dari dunia binatang kami, bukankah itu cukup bermanfaat bagi Anda? Keempat golem itu, semua orang tahu bahwa kenyataannya aku membawa mereka kembali dari ambang kematian. Li Qiye mewakili lengan bajunya dengan acuh tak acuh, aku di sini bukan untuk menawar-menawarmu kali ini. Meskipun Anda tidak setuju, saya akan melakukannya sendiri. Apakah Anda ingin saya mengikuti aturan, atau haruskah saya masuk lagi secara pribadi? Saya yakin bukan demi kepentingan terbaik Anda jika saya masuk ke dalam sekali lagi. Yang Mulia, golem itu terlonjak setelah mendengar ini, Yang Mulia, Anda berjanji kepada kami bahwa hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Li Qiye terkekeh dan berkata, meminta kamu menyalahkanku atas hal ini. Saya hanya mencoba ide saya satu kali, tetapi secara kebetulan, 3 batu jatuh dari sana. Yang Mulia, ini tidak hanya runtuh dengan menjatuhkan 3 batu. Bahkan golem itu menjadi dingin saat ini sambil menunjukkan ekspresi tidak ramah, kamu hampir menghancurkan seluruh kota kami saat itu. Tahun itu setelah memasuki lukisan itu, Li Qiye menggunakan cara yang sangat menantang surga untuk menyabotase wilayah tersebut, tidak peduli betapa menakjubkannya lokasi itu, Li Qiye masih berhasil membanting 3 batu dari sana. Setelah itu, ketiga batu suci ini hilang di dunia pengobatan batu. Salah satu batu ini mencapai sesuatu yang diketahui oleh semua keturunan di masa depan, menjadi kaisar abadi BC. Batu khusus ini diperoleh kerajaan alkimia setelah terbang keluar dari dunia binatang. Tidak apa-apa jika saya tidak masuk, tapi syaratnya saya sangat sederhana. Saya akan bertanggung jawab kali ini, hanya 2 orang yang saya pilih yang masuk. Sedangkan yang lainnya, saya tidak peduli dengan nasib mereka, mereka tidak akan masuk. Li Qiye mengucapkannya perlahan. Kali ini, ekspresi benar-benar serius. Dari melihat ekspresinya, golem itu menyadari bahwa Li Qiye tidak datang ke sini untuk bernegosiasi. Dia dengan canggung bertanya, Yang Mulia, dunia binatang kita telah tertutup begitu lama, haruskah kita menunggu generasi berikutnya? Benarkah Anda benar-benar meremehkan saya? Li Qiye tersenyum, apakah menurut Anda orang yang saya beri penghargaan tidak akan berhasil? Apakah memberi peringatan kepada orang lain di dunia ini yang lebih memahami tempat ini daripada aku? Yang Mulia, maksud Anda, golem yang awalnya tidak berdaya menjadi bersemangat setelah mendengar ini, Anda mengatakan bahwa kandidat Anda pasti berhasil. Li Qiye menjawab, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti tentang kandidat lainnya. Itu adalah seseorang yang dilatih oleh teman lama Anda yang mengatakan bahwa Anda semua menjanjikan sesuatu kepadanya. Saya tidak tahu apakah Anda, komandan saat ini, atau orang lain yang setuju, itu masalah Anda. Apapun yang terjadi, itulah yang dia katakan. Dia masih belum menyerah. Golem itu segera tahu siapa yang dimaksud dia. Dia membalasnya dengan mendengus kesal. Ini cukup sederhana. Kalian semua telah berjanji padanya, jadi penuhi janji ini. Kami akan memberinya satu tempat, kata Li Qiye. Golem sedang memikirkan hal ini. Dia tidak punya pilihan lain dalam hal ini karena Li Qiye tidak ada di sini untuk berbicara. Bahkan jika dia mengatakan tidak, Li Qiye akan terus melakukan apa yang dia suka, dan konsekuensinya mungkin lebih buruk pada saat itu.
Lagi pula, aku akan memberitahumu kabar baik. Kandidat saya sendiri memiliki hubungan yang erat dengan dunia binatang Anda. Dari segi asal-usul, kalian semua golem yang diukir dari batu jauh lebih lemah dari dia. Li Qiye berbicara. Mata golem itu melebar ketika dia segera berdiri setelah mendengar ini dan bertanya, Yang Mulia mengatakan, bahwa Anda berhasil. Saya tidak yakin, kita harus mencobanya untuk melihatnya. Li Qiye menjawab, namun, setelah semua pembicaraan ini, sepertinya kamu tidak begitu memahamiku. Kalau begitu, aku akan berterus terang saja. Dunia binatang akan menjadi milikku. Golem itu tertegun karena kaget dan gembira. Dia bersandar ke kursinya, tidak mempertanyakan kemampuan dan tekad Li Qiye. Setelah menenangkan diri, dia memandangnya dan bertanya, jika Yang Mulia berhasil, apa rencana Anda sesudahnya? Aku tahu apa yang kalian pikirkan para golem. Li Qiye berkata dengan acuh, tetapi yakinlah, saya akan memberikan jawaban kepada kalian semua dengan mengajak semua orang. Golem itu berdiri dengan takjub dan dengan keras berseru, Yang Mulia, Anda benar-benar bersungguh-sungguh. Benar, Li Qiye perlahan berkata, apakah menurutmu aku perlu berbohong padamu? Baiklah, kalau begitu, saya dengan sepenuh hati menyetujui usulan Yang Mulia. Golem itu menarik napas dalam-dalam dan menyuarakan persetujuannya. Suasana di dalam kota Bian yang besar sangat ramai dengan orang-orang di mana-mana. Penggarap dari semua jenis sekte hadir. Mereka memikirkan bagaimana cara memasuki gedung yang ada. Yang lain juga menemukan harta karun sementara beberapa memiliki gagasan tentang patung yang diukir. Mereka ingin membawa patung-patung ini keluar kota. Terlepas dari cita-citanya, banyak dari mereka yang mengetahui setelah mengalaminya sendiri bahwa memperoleh kekayaan di sini jauh lebih sulit daripada yang pernah mereka bayangkan. Lebih dari separuh petani dapat memasuki bangunan di desa dan kota lain. Mengenai apakah mereka bisa kembali hidup dengan kekayaan, ini tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Namun, keadaan berbeda di kota Bian. Memasuki gedung-gedung ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan lokasi di luar. Terlebih lagi, hal itu tidak mencakup kekuatan dan lebih berkaitan dengan nasib dan bakat seseorang. Tidak lebih dari 10 orang yang bisa memasuki gedung di dalam kota. Mereka mungkin jenius atau mengetahui waktu yang tepat. Tanpa persepsi yang baik, seseorang tidak akan bisa memahami segel dari bangunan tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Meskipun ada jutaan bangunan di sini, sekte dan ahli yang memiliki kekuatan cukup fokus pada rumah utama, tidak ada kekurangan master dan jenius yang brilian di sini. Mereka semua ingin membuka gerbang dan memasuki rumah utama. Ini karena legenda yang menyatakan bahwa ada kekayaan luar biasa di dalamnya. Itulah alasan mengapa alam binatang mampu menyala selama beberapa generasi. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat membuka gerbang ini. Satu demi satu jenius berbakat mencoba menjelaskan dan memahami gerbang di depan, tetapi tidak ada reaksi yang sama sekali. Seseorang yang putus asa berkata, saya dengan jelas melihat Li Qiye masuk. Mereka terus mencoba lagi dan lagi tetapi semua usaha mereka berakhir dengan kegagalan. Li Qiye yang ganas ini benar-benar tak terduga. Bakatnya harus berada pada level yang luar biasa. Sangat mudah untuk mengetahuinya hanya dengan melihat pencapaiannya dalam Dao spesifikasi. Menyapu 4 keajaiban dan mengalahkan semua alkemis lainnya. Hanya makhluk surgawi Ye Qingcheng dan Imperial Age Mei Aonan yang dapat menandingi bakatnya. Seorang master sekte berkata dengan nada emosi. Dia tidak mungkin merasa baik ketika ada segunung harta karun tepat di depannya, di luar jangkauannya. Belum tentu, Li Qiye memegang Bian Immortal Rod di tangannya, tidak aneh kalau dia bisa masuk. Seorang jenius tidak yakin dan merengut. Sementara para penggarap bertanya-tanya bagaimana mereka bisa memasuki gedung-gedung ini, suara gemuruh menggema di langit. Bumi mulai berputar ketika energi iblis sebesar banjir melanda dan menelan seluruh kota. Bang bang bang, pasukan yang sangat mendominasi menguasai kota dengan cara yang bullish. Itu membuat semua penggarap lainnya menjauh dari jalanan. Ini adalah amukan yang angkuh dan tidak mempedulikan orang lain. Pasukannya terdiri dari singa iblis yang kuat, legiun yang memiliki aura agung yang mampu memandang rendah dunia, memungkinkan mereka mengamuk sesuai keinginan mereka. Legiun iblis dari kerajaan singa kuno. Banyak yang terkejut saat melihat legiun ini. Bahkan jika legiun tidak mengusir orang, mereka akan tetap mundur dengan cepat untuk memberi jalan bagi mereka.
Pemimpin legiun tersebut adalah Kaisar Singa berkepala 9, kakak tertua Ye Qingcheng. Dia dan pasukannya sangat terkenal di dunia pengobatan batu, tidak hanya dia seorang jenius yang terkenal, namun kerajaannya juga diklaim sebagai ras iblis terkuat di luar garis keturunan kekuasaan. Dalam beberapa tahun terakhir, legiun di bawah komandonya meraih banyak kemenangan gemilang dan bahkan menghancurkan beberapa garis keturunan. Formasi singa mereka sebenarnya telah memanggil dan membunuh paragon berbudi luhur. Kaisar Singa datang untuk mendukung Ye Qingcheng, tapi sekarang dia tiba-tiba muncul di sini. Ini membuat semua orang bertanya-tanya apakah Ye Qingcheng kembali sebagai pemenang. Legiun di bawah bimbingannya langsung pergi ke rumah utama dan mengusir semua penggarap yang mencoba membuka gerbang. Atas dasar apa kerajaanmu mengusir kami? Kota Bian bukanlah rumahmu. Hal ini langsung mendapat ketidakpuasan dan pertentangan, terutama dari beberapa kekuatan besar. Meski mereka menganggap diri mereka nomor satu, bukan berarti kekuatan besar orang lain tidak berani melawan mereka. Kaisar Singa hanya menatap tajam ke arah para penggarap yang tidak bahagia seperti Raja Iblis hebat yang mampu memberi orang lain. Dia meninggikan suaranya, silsilah perjanjian ingin memulihkan perjanjian Bian. Harapan semua orang adalah agar saudara keduaku menjadi tuan rumah, jadi sebelum perjanjian berlaku, tidak ada yang mendekati rumah utama. Kata-kata seperti itu membuat khawatir semua orang. Banyak keahlian yang sangat cerdik dan berpengalaman. Mereka segera mengerti bahwa ini adalah Ye Qingcheng yang mencoba mengambil rumah Bian untuk dirinya sendiri. Perjanjian itu hanya sekedar alasan. Haha, ada apa dengan keturunan-keturunan yang ingin memulihkan perjanjian? Saya belum pernah mendengar ada garis keturunan-keturunan yang datang ke tempat ini. Jangan berbicara terlalu berani jika kamu tidak punya bukti. Seorang yang kuat dan tidak yakin mencibir. Terlepas dari keburukan Ye Qingcheng di seluruh dunia dan banyaknya kekuatan besar yang bersedia mendukungnya, beberapa sekte lain sangat mengecewakannya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menjadi terkenal terlalu cepat seolah-olah dia akan menjadi pangeran muda dan pemimpin masa depan dunia pengobatan batu. Hal ini tentu saja membuat sekte yang tidak ingin bergabung dengannya merasa tidak nyaman. Di matamu, sekte macam apa yang dianggap sebagai garis keturunan-keturunan? Namun saat ini, suara bangga muncul. Orang ini tiba di tempat kejadian ketika sinar matahari yang halus meletus seperti gunung berapi yang panas, menyebabkan semua orang mundur. Banyak orang tersentak setelah melihat pendatang baru itu. Semua mata langsung menyambutnya, Pangeran Gagak Emas. Matanya menyapu keseluruhan dengan aura yang menakutkan dan menakjubkan saat dia menyatakan, jurang kuku surgaku dan kerajaan tepi berbatu bersama dengan 54 sekte lainnya mendorong agar saudara Ye menjadi tuan rumahnya. Ada lagi yang ingin mengatakan sesuatu. Kerumunan saling melirik setelah mendengar ini. Semua orang tahu bahwa jika kerajaan alkimia, klan Jianlong, dan trio benteng Beastmaster tidak keluar, maka tidak ada yang mampu bersaing dengan jurang. Gengsinya saat ini tidak ada ikatannya. Meskipun para tetua jurang belum tiba, dukungan pangeran juga berarti jurang mendukung Ye Qingcheng. Meskipun sebelumnya dia kalah dari Jian Wushuang, reputasi sang pangeran tidak dirugikan. Di mata banyak orang, meski dia kalah, dia tetaplah seorang jenius kontemporer, keturunan jurang yang tak tergoyahkan. Terlebih lagi, Jian Wushuang adalah putri emas klan Jian dengan kemampuan memanah yang tiada taraf. Burung Phoenix arogan ini juga seorang jenius masa kini, jadi kalah darinya bukanlah hal yang mengarahkan sama sekali. Bahkan jurang dan kerajaan tepi berbatu tidak dapat mewakili garis keturunan kekuasaan di dunia kita. Masih ada kerajaan alkimia, klan Jianlong, dan benteng. Seorang raja surgawi dengan kekuatan besar tidak senang dengan tindakan sombong sang pangeran dan mengutarakan pikiran. Benarkah? Mata sang pangeran berubah dingin dengan kilatan mematikan, keabsahan perwakilan kami tidak terserah Anda untuk memutuskan. Oleh karena itu, dia langsung menggeser tubuhnya seperti ular dan melepaskan telapak tangannya ke arah raja surgawi ini. Raja terkejut. Energi darahnya melonjak ke langit saat dia mengungkapkan tekniknya untuk menghentikan telapak tangan yang masuk. Namun, sang pangeran sangat gesit, seolah-olah dia ada di mana-mana pada waktu yang sama. Teknik raja tidak bisa menghentikan telapak tangan ini. Ledakan. Seni Raja Langitnya tidak dapat menghentikan serangan itu. Dia terpesona sambil memuntahkan darah. Dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang,
dia berjuang untuk berdiri lagi. Dia menyoroti sang pangeran dan dengan marah berteriak, "Pangeran Gagak Emas, jangan mendorong kami terlalu jauh." Dia adalah penguasa suatu negara, namun dia disakiti oleh seorang junior di depan semua orang yang hadir. Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya lagi? Mendorongmu terlalu jauh. Sang pangeran dengan angkuh mencibir, "Jadi bagaimana jika aku mendorongmu terlalu jauh?" Kalah dari Jian Wushuang meninggalkan kemarahan yang membara di hatinya. Saat ini, dia perlu membunuh agar merasa lebih baik. Kata-kata seperti itu membuat kesal banyak orang. Mereka terlalu sombong dan bullish. Namun, tidak ada yang mau memprovokasi keturunan jurang tersebut. Raja Surgawi yang compang camping membahas jalan buntu. Jika dia ketakutan, bagaimana dia bisa mendapatkan tempat di dunia ini di masa depan? Raja Surgawi tertawa dalam kemarahan dan menyatakan, "Baiklah, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya, bukan? Izinkan saya menyaksikan hukum kaisar dari garis keturunan kerajaan untuk melihat betapa kuatnya hukum tersebut." Masa menatap raja ini, semua orang tahu bahwa melawan jurang sangatlah tidak bijaksana. Namun, Raja Surgawi di masa sekarang juga merupakan sosok yang sangat penting, tidak ada yang bisa mundur setelah dipukuli sampai muntah darah oleh seorang junior di bawah pengawasan publik. Sang pangeran menyorotkan raja ini dan siap untuk membunuh. "Jika kamu mendekati kematian, maka aku dengan senang hati akan melakukannya. Buat perubahan Anda." Raja sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Dia membuat keputusan untuk tetap teguh sampai akhir. Roda kehidupannya mulai berputar, meningkatkan umur panjang darahnya. Di dalam darah berumur panjang yang melonjak ini terdapat senjata Dewa Raja. Seolah-olah ada orang yang ada di sini secara langsung. Semua orang mengerti bahwa raja ini ingin bertarung sampai mati setelah melihatnya memanggil senjata Dewa Raja. Mati, sang pangeran berubah menjadi sinar pembunuh dingin yang langsung membubung ke langit, mengarah langsung ke Raja Surgawi ini. Dia segera elang emas dan lincah seperti ular yang menari. Raja juga berteriak sambil menginjak udara untuk mendorong dirinya ke atas. Dia bertekad untuk menjadi besar dan menyampaikan seninya yang tak terbatas. Senjata Dewa Raja turun, menekan segalanya dengan auranya. Saat ini, dia tidak keberatan menyinggung jurang, dia hanya ingin membunuh sang pangeran. Seorang Raja Surgawi yang menggunakan seninya sambil mengendalikan senjata tingkat Dewa Raja memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan sebuah ledakan, radius ribuan mil di sekitarnya hancur di bawah senjata itu. Pekik keras seekor burung terdengar menembus langit. Di tengah pertukaran itu, sinar keemasan melesat ke depan dengan kecepatan ekstrim. Ia dapat dengan bebas mencakup seluruh hukum ofensif, tidak ada cara untuk menghindari hal ini. Apalagi sinar yang menyilaukan ini juga tajam dan mampu menembus segala sesuatu. Meletus. Semua orang bisa melihat pemandangan di langit. Sinar emas ini menembus senjata Dewa Raja. Dengan tersedaknya, darah mengotori langit biru. Raja Surgawi jatuh dari atas dan terbanting ke tanah. Dia tidak pernah berdiri lagi. Pangeran juga mendarat pada saat ini. Tubuhnya memancarkan sinar keemasan seolah-olah dia mengenakan jubah suci. Terlebih lagi, di balik cahaya yang tak ada habisnya ada gambar burung raksasa berkaki 3. Orang-orang akhirnya menyadari bahwa sang pangeran mengenakan jubah emas berbulu. Rupanya ditenun dari bulu yang lembut namun tajam. Jubah yang tampak rapuh ini memiliki ujung yang tajam yang mampu membelah apapun. Seseorang berteriak setelah melihat armor perang di tubuhnya, Golden Crow Regalia. Beberapa generasi sebelumnya juga terkejut dengan nama ini. Legenda menyatakan bahwa bulu jubah emas ini berasal dari nenek moyang Gagak Emas sendiri. Ekspresi orang-orang dengan cepat berubah ketika nenek moyang Gagak Emas diangkat. Meskipun dia bukan kaisar abadi, dia adalah eksistensi yang mampu menyerang seseorang. Regalia Gagak Emas adalah harta karun suku tersebut. Siapapun yang mengenakan jubah ini akan mampu melakukan serangan yang tajam dan menembus serta kecepatan tertinggi. Sang pangeran telah memadukan esensi dari dua aliran seni yang berbeda selain menjadi Raja Surgawi Puncak. Saat dia menampilkan tanda kebesarannya, peningkatan kekuatan akan memungkinkan dia untuk menantang Virtuous Paragon. Banyak orang yang terheran-heran melihat pangeran yang dengan cepat menyingkirkan raja itu. Tanpa senjata kekuasaan, bahkan Raja Surgawi yang lebih kuat pun hanya akan mencari kematian sang pangeran. Mungkin bahkan paragon normal pun tidak ingin memprovokasi dia.
Adakah orang lain yang punya masalah? Tatapan tajam sang pangeran menyapu keramaian. Pada saat ini, dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan aura pembunuhnya. Massa sangat tidak senang dengan sikap tersebut, namun sebagian besar memilih mundur. Mereka enggan memprovokasi sang pangeran. Bagi kekuatan besar luar biasa, melawan jurang sama saja dengan bunuh diri. Siapa yang berisi sekali? Suara malas terdengar saat ini. Seorang pria muda ditemukan di luar gerbang mansion, muncul entah dari mana. Li Qiye. Kerumunan itu meledak setelah melihat pemuda itu berdiri di sana. Semua mata tertuju padanya. Banyak orang tiba-tiba melihat secercah harapan. Mereka tahu bahwa Li Qiye adalah orang kejam yang akan membunuh para dewa jika mereka menghentikannya. Mereka hanya berharap dia bertarung melawan sang pangeran. Li Qiye dengan malas menatap ke arah Kaisar Singa dan pasukan iblisnya sebentar sebelum berbicara, apa yang terjadi? Mengelilingi tempat seperti ini, apakah kamu mencoba memindahkan rumah utama kembali ke rumahmu atau semacamnya? Kaisar Singa menyorotinya dan dengan dingin berkata, silsilah perjanjian memulihkan perjanjian Bian dengan saudara kedua saya sebagai tuan rumahnya. Oleh karena itu, sebelum saudara laki-laki yang kedua tiba, tidak ada seorang pun yang mengklaim rumah itu. Silsilah pemerintahan apa? Minggirlah dari hadapanku. Li Qiye mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh, kota Bian berada di bawahku. Saya akan memutuskan siapa yang mendapat tempat. Perjanjian Bian ini, di mata saya, tidak ada gunanya. Kata-kata seperti itu membuat Kaisar Singa memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Dia melirik Li Qiye dan memperdalam nadanya, Li Qiye, apakah kamu benar-benar ingin melawan garis keturunan-keturunan? Sejak kapan aku, Li Qiye, takut dengan garis keturunan-keturunan? Enyahlah atau aku akan membunuh kalian semua. Li Qiye menatap satu mata dan berbicara tanpa peduli. Sial, rasanya menyenangkan. Begitu mendominasi, fierce memang galak. Seseorang tidak bisa menahan tepuk tangan. Bahkan mereka yang sebelumnya tidak menyukai Li Qiye menggambar lucu saat ini. Setidaknya, dia jauh lebih disukai daripada kelompok Ye Qingcheng. Li Qiye, jeritan marah menggema di langit. Sang pangeran menerapkan maju saat ini dengan momentum agresif dan niat membunuh yang tak terhentikan. Li Qiye hanya memandang pangeran yang marah itu dengan jijik, oh. Bukankah ini ayam yang lari menyelamatkan nyawanya? Apa yang terjadi sekarang? Wu Shuang menyelamatkanmu terakhir kali tetapi kamu masih memilih datang ke sini untuk ciuman seperti badut. Ini menusuk titik sensitif sang pangeran. Matanya langsung memancarkan api amarah setelah mendengar ini. Haha, ini yang aku suka. Seseorang merasa sangat bahagia setelah melihat Li Qiye mengolok-olok titik lemah sang pangeran dan tertawa licik. Li, kemarilah, aku ingin bertarung denganmu. Sang pangeran dipenuhi gigi dan mengeluarkan tantangannya dengan teriakan. Yang dia inginkan hanyalah menguliti Li Qiye hidup-hidup dan leher daging dan darahnya. Sepertinya kamu cukup yakin untuk membunuhku. Jangan lupakan kesalahan masa lalu. Li Qiye tersenyum dan dengan santai menyindir, kamu berhasil melarikan diri karena keberuntungan terakhir kali. Saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan keuntungan kali ini. Kata-kata yang sombong. Kaisar Singa bersinar, kamu pikir kamu tidak bisa dipisahkan hanya karena kamu bersembunyi di balik wanita. Tanpa perlindungan Wu Shuang, kamu tidak berarti apa-apa. Benar, apa maksudnya menjadi paling ganas? Itu hanya moniker palsu. Anda tidak dapat mencapai puncak jika dibandingkan dengan Yang Mulia Gagak Ema dan bangsawan muda Ye. Seseorang berbicara dari dalam kerumunan. Saat ini, masih ada orang yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyanjung kelompok pangeran agar menjalin hubungan baik dan berpotensi mendapatkan keuntungan. Tindakan pengungkapan semacam ini tidak ditanggapi dengan baik oleh banyak orang karena perilaku arogan pangeran dan rakyatnya sebelumnya. Mereka berdiskusi saat pembicara, tapi dia terus tertawa kulitnya cukup tebal. Li Qiye, keluarlah dan bertarunglah jika kamu berani, tidak ada gunanya bersembunyi di balik rok wanita. Sang pangeran menunjuk ke arah Li Qiye dan berteriak, jangan bilang kamu tidak berani bertarung karena tidak ada wanita di sekitarmu. Apakah kamu sebenarnya kura-kura? Kebanggaan sang pangeran hancur setelah kekalahan sebelumnya sehingga ia harus kembali dengan mengalahkan Li Qiye. Dia akan mendapatkan kembali kejayaannya dari Li Qiye dan menggunakan darahnya untuk menghapus aib. Haha, kalau kamu takut, belum terlambat untuk menyerah.
Sang pangeran menunjukkan seringai jahat. Wajah tampannya sedikit menjadi bengkok saat dia mencibir, merayaplah di bawah selangkanganku dan aku akan memaafkanmu. Para penonton tidak bisa saling melirik setelah mendengar ini. Mereka mengerti bahwa sang pangeran ingin bertarung sampai mati melawan Li Qiye. Benar-benar, Li Qiye tidak marah dengan hasutan sang pangeran. Dia tetap acuh tak acuh dan riang ketika dia berbicara, karena kamu sangat percaya diri, aku akan berdebat denganmu sebentar. Jika saya tidak benar-benar bergerak, orang akan mulai berpikir bahwa saya hanyalah kura-kura yang terjatuh. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Sang pangeran tersenyum dingin dan memiliki sentuhan kekejaman di matanya yang galak, aku akan membiarkanmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian setelah mengalahkanmu. Aku akan mengurungmu dengan rantai dan memperlakukanmu seperti anjing. Ide Brother Golden Crow terlalu mengagumkan. Seekor anjing manusia, sungguh luar biasa. Pada saat itu, mengapa Anda tidak memberi nama? Bagaimana kalau disebut, mood paling ganas? Kaisar Singa tertawa dan bertepuk tangan untuk mendukung sang pangeran. Keduanya menyanyikan sebuah lagu yang sengaja mengejek Li Qiye. Hal ini terutama berlaku bagi Kaisar Singa. Sebagai saudara angkat Ye Qingcheng, dia ingin sang pangeran dan Li Qiye bertarung sampai mati. Oleh karena itu, dia menggunakan kesempatan langka ini untuk mengipasi api. Kamu terlalu banyak bicara. Li Qiye dengan santai melontarkan pukulannya tanpa repot melihat ke arah Kaisar Singa. Kaisar Singa muncul dan melakukan mudra singa. Auman singa menggema di langit saat kepala singa terangkat untuk menghancurkan pukulan dari Li Qiye ini. Bersambung.